Beda dong. Beda ya. Tapi dia Beda sama-sama dong. membangun bait suci juga ya. Ya aku kan membangun apa tapak bait suci. Ya aku bangun batu dia. Dia minyakin batu Iya. dia. Versi hadis lah, jangan versi perjanjian lama. Oh gitu. Oh, iya, iya. Kenapa kok nggak ada ini? Kenapa yang loh kok mulainya baru dari Tawarik? Bang Kores, Bang Kores, Yes. Bang Kores. Yes. Ini pasien selanjutnya. Siapa? Waduh, Bunda Rahma ini. Ya, coba kita tanya dulu. Ini bukan pasien, ini dokter ini. Dokter Rahma. Enggak, ini pasien vokal saya ini. Jadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maksudnya, wabarakatuh. Ada masalah sama vokalnya dia. Bunda Rahma telat tadi. Aduh, kalau ada Bunda Rahma tuh. Ayo, yang mau naik, silahkan naik sini. Kawan Kristen bertanya lah, Pasien bertanya. selanjutnya silakan. Bertanya Pasien lah. selanjutnya. Bang Juma, nggak ada Bang Juma. Naik ten. Mana nyoten lagi? Keren loh, Ezra 6:14. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores. Anjir, mantep banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Makari, host, aku turun dulu ya, ganti akun. Ten, naik ten. Sekarang yang susah di hotel nggak tahu. Ada tobat kali ya? Istiqlal nanti ya Ikhwan ya, Bang Handi sedang merapat ke Api Jatim, ke Kopi Darat Api Jatim. Ada yang mau diobrolin juga di sana Ikhwan, dan aku udah nitip ke Bang Handi yang berangkat ke Api Jatim. Fi amanillah, serta sampaikan siap-siap di April dan Mei kita akan ada dialog lintas iman di Jatim. Jadi ini adalah suatu karya yang aku berikan kepada DPW Api Jatim gitu. Kores takut sama Kiai Murtad ya, yang penting jangan di-kick aja kalau gua main ke sana gitu. Terus langsung dinaikin. Maksudnya diskusi lintas iman secara offline, Bang? Yes, dialog lintas iman secara offline. Kawai keren tuh, ya. Bang. Yo X, kita adakan di dan ini satu besar. Kenapa nggak segera mungkin? Ya karena kita harus menghargai dulu masa-masa pemilu Ikhwan. Kita harus, jadi jangan terpecah umat itu. Fokus kepada negara, karena taat kepada ulil amri itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita kaum muslimin gitu. Yam. Ya Gurunda mau ke sini tapi Tritungnya malah cabut. Bang Kores, itu Yes. kalau diskusi secara offline, aku mimpi Bang Juma loh tadi malam, sumpah demi Allah. Oh. Bang Juma demi Allah tuh mimpinya gini. Ukti katanya, siapa-siapa lagi mau kita sedekahkan? Emang apa mau sedekah? Iya ini, saya mau sedekah kata Bang Juma kan. Ya sama aku lah Bang, aku kan janda. Iya siapa lagi katanya. Mau bilang, terserah abang lah, aku juga bingung katanya. Tapi di dalam itu pula tersebut nama Oten, kata Bang Juma, itu Oten Ukti. Udahlah gak tahu aku Bang gitu. Bisa-bisanya mimpi tadi malam gitu. Astagfirullahaladzim. Itu ya berarti Bang Juma ini secara offline, secara online, ternyata di alam baka juga dia berbagi. Di alam mimpi juga Bang Juma suka berbagi ya. Gue kira Yesus doang itu yang datang-datang ke alam roh. Gurunda juga ternyata. Kenapa Bang?
berdiskusi secara offline itu kita harus membawa apa bang? Data, Bible, Quran atau gimana? Kasih gitu loh. Jadi nanti kita dialog nggak sama apa jemaat biasa, pendeta ke atas, pendeta, gembala, uskup itu nanti kayaknya Oke, kalian gitu. belum kenal. Kayaknya kalian belum kenal Ivan, siapa orang yang siapa yang akan kita ajak dialog. Kenapa belum kenal? Karena biasanya kawan-kawan Kristen yang mempunyai title itu jarang ada di TikTok gitu. Dan Enggak, kalau pas kayak gitu kan, gurun Bang. berdialog, stay tune aja. Yes. Enggak, Kak. Kalau bawa berarti oke, coba nanti ya. Aku pergi ke Batam. Aku kan ada kenal beberapa pendeta ya, tapi mereka nggak tahu ini. Nah, aku coba komunikasi ke mereka, mau nggak berdiskusi secara offline gitu. Tapi kan diskusi secara offline ini pasti jantungan, karena nggak pernah kan. Nah, pasti ya gimana ya, susah mau bilangnya. Nggak kayak kita ini kan barbar ngomongnya. Secara offline pasti kita harus menjaga etika kita dalam berbicara, menjaga penampilan kita dalam berbicara itu. No. Karena kan secara offline dan online itu kan berbeda. Tuh. Iya. Nah itu tuh kayak misalnya Rudy Yohanes, Uti Watimena itu nggak akan masuk ke dalam ranah dialog itu mereka tuh. Karena title-nya bukan apa? Title-nya bukan pendeta gitu loh, tidak mewakili itu. Pendeta Budi juga bosan lah ya, pendeta Budi gitu, karena udah ketemu di TikTok. Kalian udah sering lihat, kita akan menyajikan yang belum kalian lihat, gitu My Bre. Dan stay tune, nanti akan kita live streamingkan ke TikTok dan juga YouTube seperti biasa. Live-nya di mana? Di API Pusat dan API Jatim. Antara April atau enggak Mei ya Ikhwan ya, stay tune. April atau enggak Mei. Berarti ini apa? Insya Allah 4 bulan lagi gitu. Karena nanti setelah rame-rame pemilu, tentunya Muslim itu akan bersiap-siap dengan event akbar, yaitu bulan Ramadan. Ramadan Iya, tiba, tanggal Ramadan 10. tiba, Ramadan Oke, tiba. Oten, pasien selanjutnya silakan naik biar Bang Juma datang. Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Kemarin waktu di tanggal 25 ya, tanggal 25 Desember, buset, di Jakarta masjid-masjid banyak acara loh. Ya pastilah. Mantep banget. Kita sapa Tanggal dulu ini, Bang. 25. Yo, Kita sapa Raja Iblis. Selamat siang agama Pak. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam, Muslim. Kok kenapa pakai Ini mau namanya Raja Iblis? Ya, karena iblis lah mempengaruhi manusia orang Kristen ini. Oh, aduh. Ya, kenapa? Ini mau nanya masalah, saya kan sudah daftar di API melalui email ya. Itu balasannya ada nggak itu ya? Balasannya akan ada. Aki udah berapa hari ininya? Daftarnya baru tadi malam. Oh itu tunggulah sekitaran 3 hari. Kalau tinggal ada 3 hari nanti update aja ke siapa sekarang ya? Ke domisili di mana? Domisili saya daerah Cianjur, tapi saya asli Aceh. Cianjur tuh Jabar, Aceh. Iya, saya asli Gimana Aceh caranya ya? Tenggara. Nanti aja tunggu ini Akhi Ardiansyah ya. Nanti ngobrol ke Akhi Ardiansyah kalau live gitu. Nanti ke dia supaya cepat prosesnya. Oke. Soalnya baru tadi malam saya daftar. Nah, Dari biasanya belum dari Bang bisa Nathan. instan. Dari Bang Nathan, iya Nathan yang orang Sumatera Utara, Kata Yonat. Kaban Jahe, iya. Kabar terbaru Palestina res. Oke, kini aku update ya Palestina. Alhamdulillah Brigade Al-Qassam dengan join military, maksudnya operasi militer gabungan itu bersama Brigade Al-Quds dan juga Brigade Islamic Jihad berhasil masang jebakan untuk tentara-tentara Yehuda Homok sehingga tewas 22 orang. Itu 2 hari kemarin beritanya Ikhwan ya. 22
tentara IDF sangit gitu Ikhwan, sangit karena kena jebakan Batman dari apa bom tanam gitulah, bom tanam pasang gitulah dari operasi militer gabungan ini. Itu yang tewas di gedung itu 18, yang tewas di dalam Merkava atau tanknya si IDF ini itu 3 orang. Gitu. Oke Bang Kores, terima Iya, siap. kasih banyak ya. Saya izin turun dulu. Semua Siap, Akhi. sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus kalau update-nya yang sekarang ada apa ya? Update-nya yang sekarang itu tunggu. Bang Kores, Yes. kita kalau misalnya ngajak pendeta itu diskusi secara offline, mereka minta bayaran ya? Bukan minta, udah menjadi akhlaknya kita untuk apa namanya, untuk memperlakukan mereka sebagai tamu. Jadi ada mukafaahnya atau hadiah gitu. Itu udah pasti dikasih sama kita, ukti. Karena kita yang ngadain acara, kita yang punya hajat gitu. Mereka kan tamu undangan, walaupun beda agama. Berapa kira-kira kita bayar? Ya itu ini dong, bahkan nggak enak dong, kasihan. Nggak apa. Oke. Aduh. Yo, ayo kalau pasien yang mau selanjutnya. bertanya tentang Islam silahkan naik nih. Gua masih ada sekitar berapa nih? 20 menitan lagi lah ya, 20 menitan lagi. Kalau seru ya 1 jam ke depan akan bersama dengan Kores. Coba jadi tolong dijelaskan nih kalau misalnya pengen menjelasin di atas kalau nggak tahu mau ngapain. Jadi kan Yesus ini anak Allah. Nah, kalau anak Allah kan ada Bapa Allah. Nah, itu Bapa Allah dan anak Allah ini hubungannya bagaimana? Apa kabar ini Bapa Allah ini? Gitu. Hubungan mereka Dijelaskan. baik-baik aja, Bang. Hubungan mereka baik-baik saja ya. Heeh, kapan terakhir kali ngobrol gitu. Nanti kalau itu udah dijawab, terus pertanyaan berikutnya, ini kan yang kita obrol ini bapaknya Allah sama anaknya Allah, Allahnya sendiri gimana gitu. Ayo guys, naik bantai tuh. Konten sekarang lagi susah. Banyak yang tobat. Mereka memilih jalannya Allah. Ayo. Bang Kores mau nanya Alpha Omega itu apa? Ini salah satu yang membuat Yesus itu tertolak dari Yahudi, Alfa Omega itu gitu. Alfa Omega itu abjad Yunani, ikhwan. Alfa Omega. Jadi ketika Yesus ngomong akulah Alfa dan Omega, orang Yahudi bingung, hah? Alfa Omega gitu. Itu kan huruf Yunani gitu. Apa hubungannya dengan kami? Ya gitu. Kenapa ketika dia membawakan perumpamaan, dia malah membawakan istilah-istilah Yunani. Dan kalau di Yunani Omega itu huruf terakhir, ikhwan. Beda dengan standar abjad internasional yang huruf terakhirnya Z. Dan O itu huruf ke-16. A B C D E F G H I J K L M N O. ke-15 itu tengah-tengah itu. Alhamdulillah. Alfa itu kan artinya itu kan gak ada, Bang. Alfa itu A Iya. alfa A awalan. Omega itu gak ada arti. O hanya O artinya O. Berarti kalau diapain AO kan alfa dan omega AO, berarti Tuhannya AO dong, Bang. AO gitu. Enggak. aduh gua keselak lagi. Enggak lah. Ya nantilah, ntar gua kasih lihat bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar itu.
Yo, naik Ten, biar dikasih tahu nih sama Bang Kores. Ayo kita belajar sama Bang Kores Ten. Oke. Kita sapa ini. Elfran, selamat sore, agama apa? Selamat sore, Kristen kebetulan. Oke, Kristen, silakan Bang Kores. Ya, Gini, ya sama pertanyaannya yang tadi itu. enggak Ya. mau nanya. Oke, boleh silakan. Saya mau bertanya, Ya. kalau Allah orang Israel itu kan Yahweh yang menciptakan langit dan bumi bersegala isinya gitu kan. Terus orang Islam Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allahnya Yahweh orang Israel sama dengan Allah SWT? Kalau kita lihat dari ini deh, ini aku pakai data ya. Tunggu bentar. Nah, ini bisa dilihat di, ya ini dia. Oh ini. Ah ya ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Di channel Yahudi Urah ini adalah organisasi yayasan Yahudi lah di Israel sana, dan yang sedang berbicara ini Rabbi Mintz. Dia mengatakan bahwa bisa bahasa Inggris ya? Ya, ini orang Yahudi. Ya oke. Jadi orang Yahudinya mengatakan we have the same God as the Arabs. Kita mempunyai Tuhan yang sama dengan orang-orang Arab. Kami mengimani Tuhan yang sama, satu Tuhan, gitu dibilang. Jadi dari Yahudiya sendiri menyatakan Tuhannya Islam dan Yahudi sama. Dan kalau dari Islam sendiri memang satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang lain. Jadi kalau sama Allah Israel itu kan Yahweh bisa dibilang Bapa. Apakah Allah SWT juga bisa dibilang Bapa? Orang Ya, Islam. itu salah satu penghapusan syariat yang dilakukan ketika agama itu mulai ada yang baru gitu. Jadi istilah Bapa dan Anak itu dihilangkan gitu, karena itulah yang menjadikan penyesatan kepada manusia-manusia setelahnya. Assalamualaikum. Apakah ada datanya? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadku, Ustad, tadi tambahin ya Ustad. Apa yang ditanyain Elvan Bu? Apakah Ustaz, lanjut. Salam. apa Elvan Bu? Begini, tapi kan kalau orang Israel kan Allah mereka, Tuhan mereka dipanggil Bapa. Jadi kalau orang Islam bisa panggil Allahnya itu Bapa juga atau Nggak bagaimana? bisa, nggak bisa. Karena kami datang terakhir sebagai penyempurna, maka ada beberapa syariat yang dihapuskan. Salah satunya adalah panggilan Bapa kepada Tuhan. Berarti nggak sama dong. Nah itu, ini maksud gua, kalau misalnya orang Kristen ingin membedakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam, itu kan ini dapur ya, dapur orang gitu loh. Kalau mau dari orang Yahudinya sendiri yang membedakan gitu loh, jangan dari orang Kristennya. Karena beberapa kali di TikTok ini kan udah ada dua orang Yahudi yang mewakili keimanannya, namanya itu Billy, satu lagi itu Yordan Simon. Nah, mereka berdua ini orang Yahudi gitu, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi menyatakan Tuhannya sama dengan orang Islam, tapi berbeda dengan orang Kristen. Kalau kayak gitu kan, itu baru valid gitu, karena orang Yahudinya sendiri yang ngomong, jangan orang Kristennya gitu loh. Kalau Billy ya Yahudi KW nggak bisa dipercaya. Ya itu, makanya silahkan dibawakan sumber-sumber dari orang Yahudi Israelnya, yang kayak tadi yang gua kasih tuh, itu namanya Rabbi Mintz. Dan dia mengatakan juga sama seperti dua orang yang kalian bilang KW ini, Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Kalian bawakan yang dari Yahudinya, silahkan. Itu aja sih paling. Oke, pertanyaan yang lain, Bang Kores. Mantap, silakan. Syarat untuk masuk Muslim itu seperti apa?
Tap layar, weh, tap layar. Nah ini udah enak nih. Ustaz Taufik silakan waktu dan tempat. Ya ini hanya Ustadz Afi yang bisa menjelaskan karena beliau adalah lebih ahli dibanding kami yang ahli. Enggak, Bang Ya, Kores juga pinter enggak, itu. Aku senang sama Bang Kores. Oh ya nggak apa-apa. Cuma ini ahlak dalam Islam gitu. Kalau ada yang lebih berilmu dari kita, kita dahulukan dia. Silakan Ustaz. Iya. Oh ya enggak lah. Ini Mas Kores ini guru Ya saya. Allah ya Robin. Astagfirullahaladzim. Gak mau dia, gak maunya mau Kores. Astagfirullah, gak boleh. Gini bang, biarkan dulu Ustadz kami bicara. Nanti Bang Kores yang ini ya bang ya. Enggak, Bunda merendahkan Bang Kores. Bang Kores pinter juga itu. Aku nggak merendahkan Bang Kores. Allahu Akbar. Nih ya Allah, ini yang pertama kali yang menyuruh Ustadz Wafi bicara itu Bang Kores, lalu aku bicara. Ini tidak merendahkan siapa-siapa Bang, cuman Ustadz kami di sini ada Ustadz Bang. Kalau Bang Kores itu nggak Ustadz, ilmunya Bang Kores tinggi, tapi kami ada lebih tinggi gitu loh. Yang lebih pantas berbicara, pertanyaan abang, yang lebih pantas gitu ya, mohon maaf ya bang, yang paling lebih pantas menjawab itu ada Ustadz kami di samping abang, Ustadz Naja. Gitu loh bang. Bang Kores ilmunya bagus, aku yang gak ada apa-apanya. Aku sama kayak abang, gak punya ilmu sama sekali, sama kita. Nah Bang Kores ini ilmunya bagus, cuman ada bahwa bang yang bisa menjelaskan lebih detail bang. Gitu loh bang. Gini aja Bunda gini aja. Mas Kores nanti jawab ya sama dia. Syaratnya masuk Islam ada 2. Yang pertama, tasdiqu ma jaa bihi Rasulullah, membenarkan dan meyakini semua yang dibawa Nabi Muhammad. Yang kedua, membaca syahadat. Monggo Mas Kores dijawab ke dia, karena kalau ke saya gak mau dia. Ya itu. Jadi ada 2 syaratnya, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Wafi. Yang pertama itu meyakini dan membenarkan semua yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu bersyahadat. Silakan. Jaringannya merah. Syahadatnya seperti apa Bang Kores? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Bila dia Syahadatnya itu seperti apa Bang Kores? Aku itu udah harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan, dan Yesus hanya utusan dan manusia. Itu Mas Kores. Allahu Akbar. Nah itu Elfran Bowo, silahkan. Gue jadi macam net ini. Ya, terus nih Bang Kores, aku mau belajar. Karena kan banyak juga teman-teman aku yang orang Islam kan, jadi banyak juga pengalaman, pengetahuan yang sering kami share mengenai agama ini. Jadi makanya saya mau tanya gitu, seperti apa maksud Islam? Ya udah gini ya, nanti Elfran Bowo ntar gue jawab, nanti tapi Sadofi duluan gitu. Silakan, apalagi pertanyaannya? Tap layar weh. Ada nggak dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu utusan Allah? Yuk, Sadofi silakan. Al-Ahzab ayat 40, Mas Kores bilang sama dia. Ya, gue tambahin juga di Al-Ahzab ayat 40 itu dari Sadofi. Kalau dari gue itu Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Ada di Al-Quran. Apakah Muhammad pernah ketemu dengan Allah secara langsung atau seperti apa? Ya silakan Sad. Bilang sama dia Mas Kores pernah. Ustaz Rafi dari tadi ngomong bilang sama dia bilang. Ayatnya itu dalam surah An-Najm. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, itu ketika Mi'raj itu Mas Kores. Salam sama dia Mas Kores. Iya, dapat salam dari Ustadz kami yang kami hormati dan cintai, Ustadz Wafi Naja. Pernah ketika Isra Miraj, dan itu diabadikan dalam surah An-Najm. Ada lagi Bang Elfran? Bang Elfran? Iya, halo. Iya, ada lagi? Data yang lebih konkret biar
Ya, saya pribadi bisa percaya bahwa Muhammad itu utusannya Allah. Data yang konkret atau mungkin Nabi Muhammad pernah nggak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum dijawab, coba dicontohkan dulu kayak gimana data konkret yang diinginkan itu. Kan Allah kan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad kan. Allah SWT pernah langsung memberikan wahyu langsung kepada Nabi? Itu coba dijelasin dulu langsung itu seperti apa? Ada contoh kasusnya nggak? Enggak, makanya saya nanya gitu. Bukan maksudnya gini, contoh langsung tuh kayak gimana? Misalnya menampakkan diri kah atau ngobrol langsung kah yang kayak gitu loh? Berbicara kayak apa lah kan, kayak bangsa Israel kan, Yahweh kan bisa berbicara dengan Nabi Musa, kan seperti itu. Oh, berbicara langsung tanpa perantara, itu yang diinginkan. Oke, siap. Silakan, Ustaz. Ya, salam sama dia Mas Kores ya. Orang yang bicara itu mendapatkan sholat 5 waktu itu dan diabadikan di dalam surah An-Najm itu langsung. Kalau minta yang sering ya, yang sering di dunia itu ada istilahnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman dari Allah yang bukan berupa Al-Qur'an ya. Bukan Al-Qur'an, Allah ngobrol dengan Nabi Muhammad, namanya hadis qudsi. Bilang sama dia Mas Kores. Oke, siap. Ya, jadi salam dari Ustadz kami, Ustadz Najawedia. Jadi berbicara langsung seperti yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam itu pernah terjadi seperti yang dijelaskan dan diberikan di dalam surah An-Najm. Gitu di Isra Miraj. Itu ketika Nabi diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Itu langsung berbicaranya. Lalu kalau yang di bumi berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW itu menggunakan nanti yang dirangkum dalam hadis qudsi, yang dimana Allah berfirman langsung kepada Nabi menyampaikannya dengan perkataannya gitu. Ayat Al-Quran yang Allah langsung kepada Muhammad bagaimana? Datanya ada nggak? Itu surah An-Najm berapa ayatnya, Ustaz? Nih, saya kasih ya langsung ya. Tapi bilangin sama dia Mas Kores ya, kan ke saya tidak mau. Jadi ini. Bilangin sama dia, salam sama dia. Ini kapan akurnya? Akur dong. Aku bikinin es ya, teh manis dingin ya, biar akur ya. Sama gorengan ya, biar akur ya. Kasih juga Bunda aku. Iya, Bang Alpran aku kasih teh manis dingin sama gorengan. Akur ya, sama Ustadz Wafi ya, akur ya. Akur. Oke, berarti Ustadz Wafi ngomong langsung ke Bang Alpran ya. Bunda kirim melalui email ya, kirim melalui email. Melalui email pula kan ngomong langsung lah kalian ini. Jadi Ustadz Waping jangan ngomong gini lagi, jangan ngomong salam sama dia, bilang sama dia biar Ustadz Waping nggak ngomong gitu ya. Gorengannya kirim melalui email itu maksudnya. Udahlah akur ya. Oke Ustadz langsung bicara sama Bang Elpran Ustadz. Nah, karena abang sudah mau sama saya, ini bang ya, ini ayat surah An-Najm ya ini. Surah An-Najm Makkiyah, turun di Mekah. Tintani wasituna ayat, ada 72 ayat ya. Pada ayat ke-14 Mas Kores, dari 14, 15 itu ya. Inda sidratil muntaha lamma Assalamualaikum. Inda sidratil muntaha, ketika Rasulullah itu sudah ke atas ya, ke sidratul muntaha, lama usriya, ketika beliau diperjalankan malam bihi, di saat itu fisamawat, di langit. Nah ini adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah. Indaha jannatul ma'wa, yang di sampingnya itu ada surga. Nah ini langsung ketemu nih, diabadikan ceritanya nih, ayat 14-15. Ya itu jawabannya Elpran Bobo, silakan. Tapi dengar-dengar kalau Nabi Muhammad itu kan jumpa dengan Allah itu kan dalam mimpi, tapi kan kalau Nabi Musa kan ngomong langsung.
dari langit ke Nabi Musa. Silakan Ustaz. Istilah Nabi Muhammad ketemu dalam mimpi itu sebenarnya fitnah. Fitnah dari orang yang membaca hadis itu separuh-separuh. Ini saya buka ya kitabnya. Ini dimaknai dalam mimpi oleh orang-orang ini, padahal enggak. Nih, tar. Ini kitab ya Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Hadis awal-awal ketika Nabi dapat wahyu. Ini kan yang di framing oleh teman-teman dapat dari mimpi. Babun. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mengatakan haddatsana Al-Laits, menceritakan kepada kami Al-Laits. An Uqail, dari Uqail. An Ibnu Syihab, jalur dari Ibnu Syihab. An Urwah bin Zubair, dapatnya dari Urwah bin Zubair. An Aisyata ummil mukminin. Hadis ini yang pertama kali mengucapkan adalah Sayyidah Aisyah ummil mukminin, istri Rasulullah. Annaha qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, pertama kali Rasulullah itu mendapatkan minal wahyu, ya, pertama kali Rasulullah itu mendapatkan wahyu, biasanya akan terjadi ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik fin naumi, di dalam tidurnya. Lah ini dipotong sampai sini, padahal hadisnya panjang nih. Dikira Rasulullah bertemu Jibril itu dalam mimpi, padahal maksudnya kalau ada wahyu dari Rasulullah, Rasulullah itu malam-malam sudah akan mimpi baik di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaki subhi, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti sinar mau subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala, kemudian kalau Rasulullah sudah mimpi baik, mimpi bagus, maka beliau akan suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, setelah itu beliau akan menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, lalu beliau beribadah. Wa huwa ta'abbud, makna yatahannas maksudnya beribadah. Al-layali, di malam-malam, beberapa malam. Zawatil adad, beberapa hari akan menyendiri kalau sudah mimpi baik itu, berarti tanda-tanda akan ada wahyu. Nah, kemudian apa ini? Qabla ya. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi, sebelum beliau pulang kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika, kalau sudah menyendiri beliau akan membawa bekal ke gua Hira itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah, nanti kalau sudah selesai beliau pulang menuju Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, ngambil bekal lagi di rumah. Pergi lagi ke gua Hira, habis ngambil lagi bekal, pergi lagi ke gua Hira, begitu. Hatta ja'ahul haq, sampai akan datang kebenaran kepada dia. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau sedang ada di gua Hira. Faja'ahul malaku, lalu ketika beliau ada di gua Hira, beliau itu kedatangan malaikat. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, Iqra, malaikat Iqra, bacalah. Qala, bacalah, kata malaikat itu, bacalah wahai Muhammad. Qala ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Jadi kejadiannya itu real ya. Ini jangan dipotong hadis ini. Jadi seolah-olah dapat dari mimpi. Sekian. Oke, Ustaz. Oke, kita sapa dulu. Ada lagi. Bang Elpran, Ustaz. bentar, Bang Ete. Silakan Bang Elpran, silakan. Gini kan, aku mau belajar Ustaz ya. Waalaikum. Ya halo Ustaz. Waalaikumsalam. Halo. Enggak. Itu salah tafsirannya tadi, itu semua itu mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh, ini yang cewek dibawa- ini cewek ini yang Warahmatullahi ini dari zaman wabarakatuh. WhatsApp, orang lama ini. Iya, bentar dulu. Agama Nggak apa, apa-apa, Bang Bang Kores? Kores. Ya, Karisteng dia. Karsteng. Oh, Ustaz Wafi sebentar diapain dulu. sama dia tadi? Bentar dulu. Anda ini kalau naik ke room orang lagi bicara sopan. Nah ya sopan. Dah. Terus mic-nya kamu deketin, jangan jauh-jauh, jangan suaranya minoritas nggak kedengeran. Dah, lanjut Ustaz. Kalau nggak sama saya nanti kamu hadapnya. Silakan Ustaz. Ini sekarang El Prambowo nanggepin. Silakan El Prambowo. Enggak, pertanyaan yang lain Ustaz. Tap layar, tap layar. Saya mau tanya, waktu
Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke Muhammad untuk memberikan wahyu. Pertama kali kan disuruh Iqra bacakan. Terus Nabi Muhammad mengatakan aku tidak bisa baca gitu. Dengan datanya mengatakan bahwa malaikat Jibril ini mencekik Muhammad. Kok bisa dicekik gitu? Oke, mencekik ya. Kalimat mencekik itu bahasa Arabnya ikhtanaqo atau khonaqo itu bahasa Arabnya mencekik. Sedangkan lafadz di dalam hadis menggunakan lafal ini ya. Nih. Fa'akhadhani fagotto nih ya, fagotto nih asalisa. Gotto itu tidak bermakna mencekik ya. Saya ngobrol dengan orang Arab itu sering dan di kamus juga ada. Kita lihat apakah ada lafal gotto itu bermakna mencekik. Nah, kita lihat sekarang ya. Di dalam kamus bahasa Arab. Ini ya kamus ya. Arab Indonesia. Makna gotto. Gotto itu maknanya apa? Bukan mencekik. Ini kalau kita berpaku kepada terjemahan memang akan blunder nanti ya. Gotto. Ini ya. Ada tagoto bermakna berselimutlah engkau. Kemudian ada yugoti ditutup. Ada gotohu ya. Gotohu menyekap malaikat Jibril kepada Nabi, disingkap maksudnya itu dipeluk, bukan apa namanya itu dicekik, bukan. Ini gotohu menyekap malaikat Jibril kepada Nabi. Ini ya maknanya goto, bukan mencekik. Gak ada goto bermakna mencekik di sini, gak ada. Kalau goto itu dicekik. Kalau cekik itu bahasa Arabnya ikhtanako mas atau khonako, tidak ada, itu salah terjemahan itu. Berarti salah terjemahannya. Karena menurut aku kok malaikat Jibril bisa mencekik Muhammad kan Gini, sedikit koreksi sama Ustaz Najah. Kamu tahu nggak kata mencekik itu akar mulanya dari mana? Dari FFI saya dulu, bagian dari kami dulu. Udah selesai? Atau mau saya nampakkan hadisnya nanti? Ketika Anda bernarasi kata mencekik itu dari mana dulu, orang-orang yang di FFI pasti akan tahu itu dari mana. Ya, silahkan Ustaz. Oke. Ini aku tambahin dulu ya. El Pranbowo, jadi Sirah Nabawiyah itu banyak kitabnya gitu. Dan dari sekian banyak kitab, contoh misalnya kita bawa Al-Bidayah wa Nihayah gitu, atau kita bawa Sirah Ibnu Hisham, atau kita bawa ada satu lagi tuh, aduh lupa aku namanya. Nah itu tuh nggak ada narasi Jibril, malaikat Jibril mencekik Nabi tuh nggak ada. Saking banyaknya Sirah Nabawiyah itu kok nggak ada gitu loh. Gitu my friend. Begini Bang Kores, yang nggak masuk dalam pikiran aku ini berikan nanti pemahaman Bang Kores, saya bukan untuk menghina atau bagaimana, enggak. Tapi kan ingin tahu gitu. Dalam pola pikir saya kan Nabi itu kan banyak istri, terus mempunyai istri anak kecil yang umur 6 tahun. Jadi seperti apa kok bisa seorang Nabi ini, Nabi Muhammad ini yang memang dimuliakan bisa menikahi anak kecil yang masih labil lah, masih umur 6 tahun. Ya, ini aku dulu ya, nanti Statovi sama Bang Bulu menyempurnakan. Iya. Ini aku buka dulu datanya. Pertama kita buka soal. Tunggu ya, tunggu. Akil. Ini kita buka satu. Atau enggak satu Afi dulu deh. Ini banyak aku bakal buka ini. Ada apa? Mas Kores aja dulu. Oh ya udah tunggu bentar ya. Untuk komparasi kalau Mas Kores ya. Kalau di dalam Islam sebenarnya Mas Elpran itu gak ada masalah ya. Pada masalah itu begini. Istilah pedofil contohnya. Istilah pedofil yang disematkan kepada Nabi, kita harus tahu definisi dulu.
pedofil itu definisinya apa dan harus ada korban di sana. Sedangkan Sayyidah Aisyah itu tidak pernah merasa menjadi korban, bahwa beliau sangat mencintai Rasulullah, dan ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, di saat Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa hubbuka ilayya? Kaifa hubbuka li? Bagaimana cintamu kepadaku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kal ugdah allati hiya ala halih." Jadi seperti ikatan yang tidak pernah lepas. Beliau itu saling mencintai. Begitu. Dari definisi pedofil aja sudah ada pas ya. Kemudian definisi itu baru datang belakangan. Padahal raja Mesir, raja Inggris dulu itu menikahi anak di bawah umur bisa jadi, dan bahkan di dalam tradisi, bukan bisa jadi, memang ada datanya itu ya. Dan bahkan di dalam tradisi Yahudi yang disebut dengan niddah, di dalam Yahudi itu ada istilahnya niddah. Niddah itu tentang perempuan. Nah, dalam tradisi Yahudi sejak dulu, perempuan boleh dinikahi itu minimal umurnya itu 3 tahun. Makanya Nabi Ishak menikahi Rifqah ketika Nabi Ishak umur 37 tahun, dan Rifqah istrinya itu masih umur 3 tahun. Lalu dari mereka berdua memperanakkan Yakub dan Esau. Sekian, lanjut. Iya. Nah, ini aku udah pas banget, Ustaz. Thank you, Ustaz. Kita akan buka dulu ini. Ya, ininya apa namanya? Si hadisnya malah rusak. Tunggu. Websitenya rusak, oi. Piye iki? Jadi kita buka dulu Tirmizi 344. Kita buka dulu Tirmizi 344. Tirmizi 344. Habis Tirmizi kita buka lagi Tirmizi 1027. Tirmizi 1027. Habis itu kita buka lagi. Tapi Bang Kores itu yang ditengok tembok, Bang. Iya, biarin dulu. Aduh, ini apa nih? Oh, ini udah. Ya, sip. Nah, kita buka 3 hadis ini ya supaya paham. Dalam Islam itu kita tidak melihat umur untuk melihat kelayakan wanita itu bisa dinikahi atau belum. Kita melihat dari baliknya atau kedewasaan badannya. Nah, kedewasaan badannya itu kita bisa lihat dari mana? Nah, di sini. Pertama kita buka dulu ini hadis Tirmizi 344. Maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang telah haid adalah wanita yang telah berumur balik kemudian mengalami haid. Jadi haid itu adalah pertanda wanita sudah dewasa dan sudah bisa untuk menjalani ibadah pernikahan. Gitu, haid. Lalu yang kedua dari Sunan Tirmizi 1027. Nah, di sini dikatakan dari Imam Ahmad dan Ibnu Ishaq berkata, jika anak yatim telah mencapai umur 9 tahun lalu dinikahkan dan dia rela, maka nikahnya sah dan dia tidak boleh memilih jika memang sudah balik. Kemudian berdalil dengan hadis Aisyah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggaulinya pada umur 9 tahun. Aisyah berkata, jika anak perempuan berumur 9 tahun dia sudah balik. Gitu. Jadi lagi-lagi umurnya itu di 9 tahun dan balik, sudah haid. Nah, sekarang satu lagi. Ini dari Sunan Daruqutni 3836. Ini testimoni ya dari orang-orang Arab. Ibad bin Ibad al-Muhalabi menceritakan kepadaku, ia berkata, di kami orang-orang Mahalabah, ini sebuah wilayah di Jazirah Arab, aku menemukan seorang wanita yang sudah menjadi nenek. Mana dia? Mana sih ininya? Sudah menjadi nenek. Tapi terlihat usianya masih 18 tahun. Ia memiliki anak perempuan pada umur 9 tahun, lalu anaknya itu mempunyai anak juga pada usia 9 tahun. Jadilah ia nenek di usianya yang ke-18. Gitu.
Nah, jadi dilihatnya itu dari haidnya. Udah haid, artinya apa? Rahimnya itu sudah siap pembuahan, sudah siap untuk menampung janin gitu. Islam itu selogis itu. Nah, kalau misalnya mau dilihat dari umur sehingga bisa dikenakan sanksi pedofilia, itu bisa kita lihat di sini. Misalnya ini dari Talmud dalam pembahasan wanita. A law code needs to address the issue of sexual activity of adults with children, gitu. Ini yang mana ya? Yang ini aja lah, bingung gua kepanjangan. Nah, di sini. Ini Nidah 44B nomor 9. Perhatikan ini hukum Yahudi ya. Seorang wanita yang umurnya 3 tahun lebih 1 hari, yang dimana ayahnya merencanakan pertunangannya, itu ditunangkan dengan cara intercourse, dengan cara berhubungan seksual gitu. 3 tahun umur 1 hari ditunangkannya dengan cara berhubungan seksual dalam Yahudi. Ini dari Kejadian 25 nomor 20, penjelasan dari Rabi Rashi. Dikatakan apa? Pada periode itu Rebeka lahir, dan ini Ishak, dan Ishak menunggu sampai dia fit untuk pernikahan, yaitu 3 tahun, lalu kemudian menikahinya. Nah, Rebekanya aja dinikahi di umur 3 tahun gitu. Lalu kemudian di sini juga ini dari Yevamot 57B nomor 3. Seorang wanita umur 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan dengan cara seksual intercourse atau hubungan seksual. Ditunangkan dengan cara hubungan seksual umur 3 tahun lebih 1 hari. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ya, ini di Sanhedrin 69B nomor 11. Perhatikan ini. Ini iman Yahudi. Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6 tahun. Karena wanita lebih kuat dan lebih bisa menanggung sakit rahim di umur awal-awal. Nah, ini Yahudi ya, ini Yahudi. Sekarang kita lihat Kristen. Ini di ensiklopedia Katolik kita bisa lihat mengenai kisah Yesus menceritakan kedua orang tuanya. Kita lihat dari halaman 14 ya, halaman 14 ya di sini. Yosef hidup selama 40 tahun tidak menikah. Itu terjadi setelah dia hidup bersama istrinya dalam pengasuhannya selama 49 tahun. Jadi Yosef umurnya dari 40 sama 49 itu 89 tahun ya. Lalu kemudian istrinya meninggal. Dan setelah 1 tahun istrinya meninggal, artinya 90 umurnya Yosef, ibuku Mary yang disucikan, dikuduskan, dipercayakan kepada Yosef oleh para pemuka-pemuka agama, oleh para pendeta, bahwa Yosef harus menjaga dia sampai waktunya menikahi dia atau pernikahan dia. Dia menghabiskan 2 tahun di rumah Yosef, dan di tahun ketiga tinggalnya Maria dengan Yosef, di umur 15 tahun dia membawaku ke dunia dengan penuh misteri. Artinya apa di sini? Jadi Yosefnya umur 90 tahun, Marinya itu umur 12 tahun. Nah, sekarang kita lihat hukum pedofilia. Nah, ini kita lihat di hukum online ya. Ini. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun atau kala umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin. Nah, ini nih, diancamnya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, artinya apa? Pedofilia itu jika mencabuli pertama, dan juga yang cabulinya ini anaknya umur 15 tahun ke bawah. Ini
jatuhnya Kristen dan Yahudi kena jadinya. Kenapa? Karena Maria umur 12 tinggal dengan Yosef umur 90. Ini Ribkah umur 3 tahun dengan Ishak umur 40 tahun. Ini Salomo dengan Batshiba di umur 3 tahun. Ini ibunya Salomo, Batshiba, dinikahi Daud di umur 3 tahun, melahirkan Salomo di umur 6 tahun. Gitu El Pranbowo. Jadi kesimpulannya apa? Pedofilia itu berlaku dengan asas modernitas yang sebenarnya itu melanggar ketentuan-ketentuan agama yang ada gitu. Karena baik Kristen, Yahudi dan Islam, wanita sudah bisa menanggung rahim, dalam arti kata sudah haid, maka itu sudah bisa menikah. Gitu kawanku. Thank you. Silakan Bang Buluh. Wah. Tanya aja El Pra. Gimana El Pra? Ya, El Pranbowo ribut banget di ini lu. Kenapa ya? Sama sinyal jelek lagi. Sinyal jelek, suaranya ribut, banyak orang. Lagi banyak orang di tempat dia nampaknya ini. Fitnah. Iya. Ayo, silakan dulu, Elpra. Halo. Kalau di agama Islam kan bisa berpoligami kan. Oke. Nabi Muhammad juga berpoligami. Jadi yang saya mau tanyakan, waktu Fatimah kan mau dipoligami itu, kenapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan Fatimah untuk dipoligami? Oh. Ya, Yang tunggu di itu. hadis itu. Ya, itu hadisnya nggak, kayaknya dari kawan-kawan Kristen terpotong itu, karena dari hadisnya sendiri dijawab itu. Tunggu ya. Fatimah. Tap layar weh, tap layar. Ini ada berapa? 303 hadisnya. Yuk, oten-oten yang lain yang mau diskusi silakan naik. Yang mau bertanya silakan naik ten. Naik ten. Bunda ya. Yuk tap layar dulu. Oten-oten Itu yang mau hadisnya diskusi. hadisnya gimana ya? Aduh, lupa gua hadisnya. Tanya Ustadz Wafi. Ustad, mau ini dulu nggak Ustad? Mau dijawab dulu nggak Ustad? Ustadz Wafi. Rasulullah tanya di poligami kan? Betul. Itu pertanyaannya. Iya. Ya. Ya, bagaimana mau dipoligami? Kan waktu itu Sayyidina Ali melamar anaknya orang kafir. Waalaikumsalam ten. Ya nggak mau lah Rasulullah. Waktu itu kan Sayyidina Ali melamar Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Lalu di saat itu Rasulullah kan menegur, aku tidak rela anakku dikumpulkan dengan anaknya orang kafir. Rasulullah itu bukannya menolak, tapi tidak mau kalau dengan orang kafir, anaknya orang kafir, begitu loh. Oke. Ya tunggu ya, ini hadisnya nyusul kalau mau nunggu hadisnya ya. Ini yang bahas Fatimah ini ada 303 hadis, gue mesti ngecek satu-satu. Oke, sambil menunggu Bang Kores ya. Kasih pertanyaan yang lain Bang Elpran. Gini, aku mau tanya sama Bunda ini kebetulan ini. Nanya Bisa sama nggak, aku. Iya Bunda. Boleh nanya apa? Jangan nanya aku punya uang apa enggak ya, enggak ada. Enggak lah. Gini Bunda, dengar-dengar kesaksian Bunda kan mualaf ya. Iya betul. Saya mau tanya, apa yang membuat Bunda ini mualaf seperti itu? Pengalaman seperti apa yang dialami Bunda sehingga bisa jadi mualaf? Oke, saya masuk Islam itu pertama itu karena saya mau menikah. Nah, tapi saya tidak belajar tuh tentang keislaman. Nah, yang saya mengkuatkan di Islam
saya lama musafir ya, dan pada akhirnya saya menetapkan Islam agama saya menemu dua yang janggal. Yaitu pertama, di mana kita tahu ya, dulu ya, saya Kristen, di Kristenan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, yang menjanggal di otak saya itu, Tuhan itu kan tidak makan, tidak minum. Tapi kenapa dia ada ayat mengatakan Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam? Di situ yang membuat saya, kan Tuhan loh, Tuhan itu gak makan loh, Tuhan itu gak minum. Kok Tuhan berpuasa? Nah, itu yang menjanggal yang pertama. Kedua, yang janggal sama saya, Tuhan berdoa di atas gunung Sinai. Tuhan loh, Tuhan Maha Tahu. Ngapain dia berdoa? Dia berdoa sama siapa? Coba. Dia berdoa sama siapa? Untuk siapa dia berdoa? Kalau kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita. Lah kalau Tuhan berdoa untuk siapa? Bukankah dia yang memberikan segalanya? Buat apa dia berdoa? Nah, jadi itu yang janggal, yang dua itu yang di otak saya, yang saya pertama kali menemukan. Nah, setelah saya kesininya, baru saya menemukan banyak. Dua ayat itu yang menguatkan saya tetap di Islam dan tidak kembali ke Kristen. Padahal saya sudah banyak iming-imingan ya. Karena saya itu dulu di Kristen itu saya itu menginjil. Menginjil itu kita pelayan Tuhan. Kita melayani di hamba-hamba Tuhan, dan kita juga mengurus gereja, membersihkan gereja. Nah, kita itu kalau misalnya saya kembali ke Kristen, nama saya ada, gitu. Nah, tapi saya tidak kembali ke situ dikarenakan dua ayat ini yang menguatkan saya. Dan pada akhirnya makin ke sini banyak sekali ayat-ayat yang saya temukan yang sangat-sangat ganjal ya. Terutama saya menemukan Tritunggal. Tidak ada di dalam Bible pembahasan Tritunggal, Trinitas itu tidak ada, 3 in 1 itu nggak ada Tritunggal itu nggak ada. Jadi menemukannya itu Yesus adalah utusan, benar. Nah kan kalau Bang Ilfran ya, selama kita gereja kan selalu dikatakan gini kan, sembahlah Yesus Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan kita, kan begitu kan. Nah, tidak ada pendeta pernah mengatakan Yesus utusan. Tidak ada. Nah, di situ baru saya cari kenapa Yesus berdoa, ternyata dia hanya seorang manusia. Kenapa Yesus berpuasa, ternyata dia seorang manusia. Dia hanya utusan. Begitu Bang Elfran. Oke, bisa tanggapi Bunda ya. Mungkin Silakan. pikiran gitu. Kalau Bunda tadi kan mengatakan kenapa Yesus itu dituhankan sementara dia utusan. Benar, karena nabi-nabi semua kan diutus oleh Tuhan, nama Allah. Bentar Bunda ya. Ya. Jangan lama juga aku nunggu kau. Oh enggak, ini ada orang ini. Ada orang, usir aja lah. Orang kita lagi ngobrol malah Bang Bulu datang Kete, pula. Bang Bulu Usir Kete lah, usir. juga mantan pendeta ini, Bang Bulu Kete. Iya. Nah, itu aja Bang ditanya Bulu dulu Kete. Bang Bulu Kete. Iya, tanya dulu Bang Bulu Kete. Lebih paham lagi dia sama Bunda Hesti. Lebih paham Bulu Kete, mantan pendeta dia. Iya, lebih ini pendeta, karena Pak Pendeta ini yang nipu saya dulu. Oke, lanjut Bunda. Ya, tadi Bang Elpran mau ngapain? Silakan mau nanggapin. Bunda tadi kan bilang bahwa Yesus itu kan utusan, kenapa dituhankan. Jadi menurut pemahaman orang Kristen, Allah memang benar mengutus para nabi. Utusan itu adalah nabi. Tapi kan kalau Yesus kan diutus sebelum jadi manusia. Mungkin semua nabi diutus setelah jadi manusia, sudah berumur. Sementara Yesus kan jadi utus sebelum jadi manusia, dia masih sebagai firman. Jadi beda dengan utusan para nabi yang lain dengan status kenabian Yesus. Kenapa? Karena dia diutus sebelum jadi manusia. Oke, saya bantah ya. Kita belajar tentang firman, Bang. Ya, kita pakai akal nih ya. Saya tuh pakai akal sekarang, Bang. Kalau dulu saya pakai doktrin. Kita belajar tentang firman. Firman itu apa, Bang? Perkataan. Nah, saya juga berasal dari firman, Bang. Saya juga berasal dari perkataan. Tapi saya bukan Tuhan. Nah, firman itu apa, Bang? Firman perkataan. Saya datangnya dari mana? Dari firman Allah. Kenapa saya nggak dituhankan saja sekalian?
Firman itu perkataan, Bang. Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita harus pakai akal, Bang. Pakai akal. Nah, firman. Yesus tidak seperti nabi-nabi yang lain ya. Nah, semua nabi punya mujizat masing-masing, Bang. Contohnya Nabi Musa, mujizatnya apa? Membelah laut. Gitu. Coba, Nabi Elia juga pernah membangkitkan orang mati. Jadi semua nabi itu punya mujizatnya masing-masing. Bukan berarti Yesus itu Allah itu sendiri. Nih ya, Bang, kita selalu belajar ya bahwa ya nih ya, kita pakai akal ya, Bang. Allah itu tidak akan bisa turun. Bumi ini tidak akan muat. Allah Bapa tidak akan turun. Itu pendeta selalu mengatakan, Allah Bapa tidak akan muat, maka dia menurunkan anaknya yang tunggal. Saya dulu ngomong kayak gitu waktu Kristen ya. Menurunkan anaknya tunggal. Tapi kita tidak belajar anaknya tunggal itu siapa. Anak-anak loh. Anaknya tunggal itu Yesus. Bukan Allah itu yang turun. Bumi ini tidak akan mampu menampung Allah Bapa. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal. Iya. Bumi tidak mampu menampung. Makanya diutus anaknya tunggal. Siapa anaknya tunggal? Yesus. Kita pakai logika ya, Bang. Kalau Abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Sudah dikatakan bahwa bumi tidak bisa menampung Allah Bapa, ya. Apa mungkin Allah Bapa bisa masuk ke dalam perut Maria? Berarti lebih hebat Maria dong dibandingkan bumi ini. Bumi ini aja tidak bisa menampung kedatangan Allah Bapa. Masa Maria bisa mengandung Allah Bapa? Coba pakai logika, Bang. Silakan tanggapi. Menurut perspektif Kristen, bukan Bapa yang dikandung oleh Bunda Maria, tapi firmannya Bapa itu. Mungkin kata Bunda tadi kan menurut Bunda tadi kan firman itu perkataan. Tapi kalau menurut kami orang Kristen, bahwa firman itu adalah akal budinya Allah, kecerdasan Allah atau hikmat Allah. Itu yang jadi manusia. Kalau firman ya menurut Bunda kan perkataan. Tapi Bang, bukan menurut saya, Bang. Itu kan lain. Bang, Yohanes 1:14 kan bisa juga. Bukan menurut saya, Bang. Firman itu perkataan, bukan menurut saya, Bang. Bukan menurut, itu arti dari firman itu, Bang. Coba tanya pendeta Bang sekarang siapa? Tanya sama Pak Pendeta itu. Firman itu apa, Pak? Tanya sama pendeta. Dia akan mengatakan firman perkataan. Kalau enggak kita tanya sama pendeta ini, mata pendeta bulu ketek ini. Mata pendeta, ini yang bikin ini. Ini yang bikin banyak dosa ini dulu nih. Membohongi publik. Ayo. Insya Allah. Kenapa? Nah ini coba Pak Pendeta itu firman itu apa? 14. Iya, Yohanes 1:14. Ya, enggak, biar kita menghargai saudara kita yang Kristen ini. Silakan, Bang. Bang Elpar silakan tanya pendetanya aja langsung, Bang. Karena ini yang membohongi ini semua ini. Ini biang keroknya dia nih pendeta nih. Bang Elfran jaringannya mungkin ya. Saya mau nanya, sebenarnya menada firman itu apa? Firman perkataan, Bang. Oh silakan Bang Bulu silakan. Firman itu kehendak ya. Gimana Bang Elfran? Ya silakan Pak Elfran, jaringan tadi. Firman itu makna yang sebenarnya perkataan atau kehendak atau akal budinya Allah atau kecerdasan Allah. Sekarang saya bertanya kepada kamu, ketika kita belajar kitab suci, apa itu kitab suci? Elfran? Ya menurut pemahaman saya kitab suci itu firmannya Allah gitu. Pintar sekali anak Bapak. Pintar sekali anak Bapak hari ini. Firman adalah kitab suci adalah firman Allah. Ketika kitab suci adalah firmannya Allah, apakah di situ ada ditulis kehendak Allah, ada ditulis perbuatan Allah, atau firman itu atau kitab suci itu dibukukan dari perkataan Allah? Pernahkah ada orang melihat, mohon maaf, Allah itu lari-lari, Allah itu mohon maaf terlihat punggungnya? Dari mana kita tahu itu? Bang Elfran? Kalau Allah itu kan nggak bisa dilihat, ya kan itu kan roh. Tetapi di kitab Anda ada Elohim terlihat punggungnya. Bahkan Elohim bergumul bersama dengan seorang nabi, seorang tokoh. Ada.
Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ketika Anda mengkonter tadi, ini saya catat jamnya, di jam 15.52 Anda mengatakan kitab suci adalah firman Allah. Berarti selesai perkataan Hesti benar, udah Anda benarkan di jam 15.52 waktu Indonesia bagian Barat. Karena yang kita tahu, yang Allah di sini, yang Allah seperti burung di atas ketika Yesus setelah dibaptis, itu dari mana kita tahu? Dari kitab suci. Kitab suci udah Anda kodifikasi, udah Anda validasi tadi, kitab suci adalah firman Tuhan. Selesai sampai di situ. Paham? Pertanyaan Anda jawab sendiri sebenarnya. Udah. Selesai. Anda nggak mau nanya sama saya, kenapa saya ini jadi alumni? Ya sekalian lah. Gini lah, saya tantang Anda. Kalau Anda bisa menjelaskan tentang Melkisedek kepada saya balik ke agama yang kemarin. Gitu aja, tanpa ambiguitas, tanpa ada kontradiksi antara satu dan yang lainnya. Melkisedek aja saya minta. Itu satu aja. Gak usah lari kemana-mana. Kayak orang awam kok ini kan disampaikan. Nah, itulah makanya ketika memang orang awam, nanti tanya pada pendeta Anda ketika Anda minggu besok ini, nggak lama minggu, besok minggu gitu kan, tanya deh sama pendeta atau pastor atau batrik Anda, tanya perihal Melkisedek. Itu Anda musing-musing itu satu Indonesia, itu antara satu pendeta, satu pastor dengan pastor lain beda-beda tuh jawabannya. Gitu aja, Bang. Tapi Bang Bulu sekarang Melkisedek jadi Melkisedeng. Ya, salah ya, Bang. Baluap. Oke, makasih Bunda, makasih semuanya. Udah, nggak ada lagi pertanyaan. Sama saya bentar-bentar aja. Nah, lanjut yang lain. Sama Bang Kores gimana sama Bang Kores? Bang Kores. Apa tuh? Ya, apalah ya, tanya aja lah dulu. Apa yang bawa tanya-tanya dulu. Aku mau asar makan baru balik lagi 15 menit insya Allah. Lama kali dia masar makan. Habis makan tidur dia. Ya silakan Bang Irfan. Ada lagi mau ditanya? Udah, itu aja Bunda. Udah. Oke, saya boleh nanya Bang. Silakan Ustaz Wafi. Bang, saya nanya Bang ya. Bunda. Abang pernah masuk kelas teologi, Bang? Enggak. Tidak pernah baca Bible sampai hatam? Mana ada Oten baca Bible sampai khatam. Ya mungkin ada tadarus baca Bible Ramadan gitu mungkin. Mana ada. Tep-tep lahir gitu. Paskah kali Ustaz Wafi ini Ya mungkin ada acara baru Ramadan habis kita kita kan tadarusan baca Quran. Mungkin mereka ngatamkan Bible satu juz Kejadian, Yohanes gitu. Terus abang ini jadi Kristen ini kalau Kristen ada Oten ya? Silakan Ustaz. Jenengan Mas El Panbowo jadi orang Kristen sudah berapa tahun berarti Mas? Dari kecil. Sekarang umurnya berapa? 18 baru tamat SMA. 18 baru tamat SMA. Oh, sudah 18 tahun jadi orang Kristen. Apa yang Anda dapat ya, ilmu manfaat atau ilmu yang berkah lah ya yang Anda dapat ketika pergi ke gereja itu ya? Itu apa yang Anda dapat, Mas? Ilmu yang manfaat yang Anda dapat dari khutbah para gereja itu. Ya, karena kita orang Kristen beriman kepada Tuhan Yesus, yang dimana Yesus adalah Sang Firman Bapa yang menjadi manusia. Kalau kita beribadah di gereja, ya sama seperti orang Muslim juga, ada sukacita, ada damai sejahtera, seperti itu. Terus yang nyetel musik sambil goyang-goyang itu apa itu yang dibaca itu? Itu kan pujian. Itu kalau itu kan aliran karismatik. Kalau aku Katolik. Oh, abangnya Katolik. Berarti setiap setahun sekali ada acara Jumat Agung mencium patung Yesus, betul? Ya. Abang ikut nyium tuh patung Yesus.
ikut. Oke. Gunanya patung itu sebagai apa, Bang? Karena menurut kami salib itu kan lambang ya, lambang dari Tuhan Yesus, lambang mulia di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya seperti itu. Jadi untuk diabadikan gitu ya. kematian Yesus. Iya, waktu Yesus kan disalibkan itu kan para murid ya kan menyaksikan, kemudian Bunda Maria menyaksikan gitu. Jadi penghormatan kepada salib itulah kami sebagai Katolik mencium salib. Bang, saya boleh gak usul, Bang? Saya sebenarnya nggak tega, Bang, ya mau usul ini, tapi ya mau bagaimanapun saya itu kan juga beriman kepada Tuhan yang abang anggap Tuhan itu. Saya beriman tapi sebagai nabi kan begini, Bang, konsepnya kan begini. Orang-orang yang datang ke gereja itu kan ada yang para sultan ya, ada orang-orang yang menengah ke bawah, itu kan bajunya bagus-bagus, tapi kenapa kok patungnya Yesus tidak pernah dikasih baju sih, Bang? Kenapa tuh, Bang? Maksudnya minimal biar keren gitu loh, Bang. Masa jemaatnya pakai baju yang mahal-mahal, tapi Tuhan Yesus yang di depan nggak pernah pakai baju. AC-nya banyak itu di gereja. Maksudnya apakah tidak boleh kalau dikasih baju bagus ya, pakai jas gitu? Nggak boleh, tak, Bang? Kalau memang menurut perspektif abang harus pakai baju, nggak seperti itu juga. Waktu seperti itu apa adanya kan. Iya, enggak, tapi boleh kan kalau mereka dikasih baju, dikasih sepatu itu, gitu ya. Boleh, Bang? Tapi udah nggak bisa lah, udah emang seperti itunya waktu Yesus disalibkan. Mau gimana? Apa harus dimodifikasi? Kan enggak. Ya enggak, maksudnya gini loh, Bang. Saya kan kasihan gitu. Nggak bisa lah. Nggak bisa, Bang, ya. Gimana ya? Saya kadang nggak tega loh, Bang. Ya, ya memang seperti itu waktu itu kan. Apa yang nggak tega? Ya nggak tega lah. Masa jemaatnya bajunya bagus-bagus, tapi patungnya Yesus nggak pakai baju. Jadi maksudnya itu apa kalau bukan masalah bisa nggak bisa, Bang. Boleh apa tidak dipakai baju? Kalau boleh, saya mau nyumbang, Bang. Kalau mau dipakai baju tidak apa-apa, saya nyumbang nanti gitu. Nah, itu kan abang udah kemana-mana kan, padahal aku tadi kan baik-baik lo ngomong sama Bang Kores, ingin bertanya dengan Islam seperti apa Nabi Muhammad. Terus, Ini kan saya nanya baik-baik, Bang. terus Saya cuma bilang kalau ya kan, nggak boleh, ini ya abang sudah. udah kemana-mana. Kan abang bilangnya bukan boleh atau tidak, tapi Ya enggak ya, sudah dari sononya gitu. abang udah makna. Ya, tapi kan nggak mau, abang kan orang Islam, nggak mungkin seperti itu ngomongnya kan. Ya punya attitude gitu loh. Kok punya attitude sih, gimana Kalau sih? abang tadi kenapa nggak dipakaikan baju? Iya, saya kan cuma boleh apa Ya enggak, nggak mungkin pertanyaan saya lah, nggak soal. Abang bilangnya malah bukan boleh atau tidak. Abang kan bilangnya itu tidak bisa. Kalimat tidak bisa ini kan tidak mengarah, masih meragukan, Bang. Hukumnya haram atau halal. Andaikan ada orang Kristen memberikan baju kepada Yesus, pakai jubah kah ya, atau pakai sarung kah, boleh apa enggak hukumnya? Itu sebenarnya pertanyaan saya. Kalau menurut aku kita nggak perlu berasumsi boleh ini itu, karena memang waktu itu kan waktu Tuhan Yesus disalibkan memang seperti itu apa adanya kan, nggak mungkin kita berasumsi. Kalau aku sih nggak mau berargumen yang asumsi liar seperti itu gitu. Oh, tapi Karena wajahnya salib itu, Mas ya, Yesus, bukan untuk Mas itu, karena Yesus. kita kan bukan salib itu. Enggak, tapi wajahnya Yesus memang ya, memang itu ya yang yang dipatung itu memang seperti itu wajahnya ya. Enggak, itu kan hanyalah orang-orang seni tahu. Kalau mukanya nggak seperti itu kan hanya simbol aja gitu. Oh, simbol. Berarti kalau memang, muka itu lebih belum jelasnya tentu kayak gitu ya. Itu. Ya hanya simbol itu.
Karena hati kita itu penyembahan kita itu melalui roh dan kebenaran, bukan karena patung. Itu kan hanya simbol kemuliaan dari Tuhan Yesus yang memang pengorbanannya untuk penebusan manusia dari dosa gitu. Itu jadi kalau soal patung itu dicium itu untuk disembah, disanjung, ataupun ada doa-doa yang harus dipanjatkan di patung, nggak ada itu hanya contoh kan, bendera gitu. Kan bendera itu kan hanya kain gitu, tapi kita sebagai orang Indonesia ya harus menghormati bendera itu, tapi bukan untuk seperti itu pun enggak seperti itu. Suaranya putus-putus, Mas. Sinyalnya merah itu Pak Prabowo, Pak El Pranbowo. Ya, halo. Nah, jadi begini. Udah pas. Ya, kan yang saya tahu ya, yang saya tahu Mas, sejauh apa yang saya baca ya, di dalam Keluaran 20 ya, di dalam Keluaran 20 itu perintahnya ada dua, Pak. Satu, jangan membuat bagimu patung di atas langit ataupun di bawah bumi ataupun di bawah lautan yang menyerupai apapun. Satu itu perintahnya ya. Satu. Dua, jangan menyembah kepada dia karena Tuhan maha cemburu, karena Tuhan itu cemburu. Jadi satu, aturannya jangan membuat patung. Dua, jangan disembah. Kata disembah dalam Ibrani itu dari akar kata abada. Kalau dalam bahasa Arab abada, abdullah, hamba Allah. Abada, avoda zahra, penyembah berhala. Nah, pengagungan kepada patung atau bentuk ibadah apapun, larangannya sangat keras di dalam Keluaran 20. Pertanyaannya, apa dasar teman-teman Katolik membuat patung dan beribadah kepada patung? Mari dijawab. Kalau kami orang Katolik nggak beribadah kepada patung gitu. Gini, pada saat itu kan Nabi Musa juga kan membuat patung dari patung kerub kan. Jadi maksud dari itu kan harus jangan menyembah Allah lain kan, berarti Allah lain gitu. Contohnya orang Islam juga, kenapa mencium patung batu hitam? Ada. Kan seperti itu. Orang Islam kan kalau ke Mekah cium batu hitam kan. Batu sama patung beda, Bang. Gimana sih? Ya udah, batu sama patung ya namanya kan berhala kan begitu. Kalau memang perspektif abang itu berhala, ya orang Islam juga mencium batu hitam. Itu kan benda mati. Oh, mau disama-samain sama Hajar Aswad. Oke, gini Bang. Kalau Hajar Aswad, ya, itu hukumnya sunnah. Dilakukan boleh, gak dilakukan gak apa-apa. Sekarang saya tanya ke Abang, Jumat Agung mencium patung Yesus itu ibadah apa bukan, Bang? Abang bilang kalau di Muslim itu boleh nggak boleh. Tapi kenyataannya kalau memang yang ke sana memang harus mencium itu kan. Itu sebagai... Enggak harus, nggak ada perintah harus itu. Nggak ada perintah harus itu. Syarat-syarat haji dan umroh itu nggak ada. Mencium batu Hajar Aswad itu udah ada. Syarat haji dan umroh rukunnya udah ada, Bang. Itu sunnah. Buktinya? Apanya buktinya? Lah kan sunnah, Bang. Melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak apa-apa. Jadi orang-orang yang ingin dapat pahala mencium itu karena meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tradisi itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Coba jawab dulu. Jangan ke Islam dulu. Nanti sampai tanya ke Islam, kan sudah banyak tuh tadi Anda nanya ke Islam. Gantian sekarang. Sekarang saya tanya. Jumat masuk akal. Jumat Agung mencium patung Yesus itu ibadah apa bukan? Kalau ibadah harus seperti itu, kalau itu kan tradisi kan, tradisi itu tradisi gereja Katolik. Tapi kalau kita kan umat ya, kalaupun datang cium, kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu loh. Karena memang itu udah bukan harus Jumat Agung itu mencium. Itu tergantung kita pribadi. Contohnya kayak abang juga kan ke Mekah itu kan ada yang nggak mencium, ada juga yang mencium, seperti itu juga kan. Saya dalilnya ada, Bang. Dalilnya kalau itu sunnah ada. Abang ada nggak dalilnya kalau itu bukan ibadah? Ya, aku bilang tadi kan aku orang awam, aku nggak tahu.
Karena memang ya memang Saya itu bang ketemu orang Katolik itu berkali-kali. Saya tanyain tuh, Jumat Agung itu mencium patung Yesus ibadah bukan Pak? Ya ibadah lah, itu ibadah. Seperti itu. Berarti larangan dalam Keluaran 20 sudah dilanggar. Jangan beribadah kepada patung. Jangan membuat, alasan pertama itu membuat aja tidak boleh loh bang. Kalau batu Hajar Aswad itu memang sudah ada dibuat itu. Ada memang itu. Batu dari surga itu. Nah, ini kan apa larangannya buktinya ada kalau nih memang di itu dari Kristen. surga? Tunggu Apa dulu. buktinya kalau batu hitam itu dari surga? Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, jangan kepanasan dulu. Ya kepanasan. Ada nggak sih, dalil kepanasan. kalau Anda berdalil Musa membuat patung lembu, patung ular, ya. Itu perintahnya ada, Bang, kepada Musa perintahnya, bukan kepada orang Katolik. Perintahnya ada kepada Musa. Sedangkan di dalam Keluaran 20 itu perintahnya untuk seluruh Bani Israel. Ingat ya, bedakan ya. Kalau patung ular itu perintahnya ada kepada Musa, khusus kepada Musa, dan manfaatnya ada. Jadi orang-orang yang dipatok ular ketika melihat patung itu akan sembuh. Tetapi nih untuk Keluaran 20 itu aturan menyeluruh kepada umat Bani Israel. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan sudah melarang membuat patung saja gak boleh, kenapa umat Kristen, umat Katolik itu membuat patung? Kenapa tuh Bang? Abang bilang tadi Allah sudah mengatakan jangan membuat bagimu patung. Jadi kontradiksi dong. Allah menyuruhnya Musa untuk membuat patung dari lembu itu kan? Karena untuk disembah Bang, gimana sih? Karena memang kalau itu kan yang patungnya Musa itu kan untuk pengobatan Bang, gimana sih? Tapi kan kalau salib itu kan lambang dari Tuhan Yesus yang memang mati di kayu salib kan? Jadi itu udah saya tidak bahas salibnya Bang, saya bahas patungnya, patung Yesus, patung Bunda Maria kan banyak sekali tuh, ada berapa kilo itu di gereja itu? Patung itu disalib nggak? Patung Yesus itu disalib nggak? Ada disalib nggak? Larangannya kan buat patung, untuk ya, diagungkan tidak boleh. Kan? Tapi patung itu nempelnya disalib kan? Itu kan lambangnya kan? Loh gimana sih Abang ini? Abang cium patung kaki Yesus nggak kalau hari Jumat Agung? Iya. Nah, itu tidak boleh Bang. Karena di dalam Keluaran 20 ayat selanjutnya itu, beribadah itu termasuk dari akar kata beribadah, cabang dari beribadah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Sabda, Matthew Henry yang dipakai oleh orang Katolik penafsirnya, termasuk ibadah itu mengagungkan. Mengagungkan kepada suatu patung itu tidak boleh. Itu mengagungkan nggak itu namanya kalau mencium itu? Kalau sembarangan patung nggak ada. Kalau memang kami orang Katolik itu mencium patung yang memang patung sembarangan, itu berhala. Ini kan benar-benar nyata bahwa Yesus itu kan mati di kayu salib. Meskipun itu simbolnya itu berupa patung, not problem gitu loh. Karena memang itu lambang dan kepercayaan orang Kristen, khususnya Katolik. Makanya aku bilang tadi, abang bilang itu berhala ya. Orang Islam juga kan mencium batu. Yang batu itu gak dibuat Bang. Ibadah kita itu bukan penyembahan, bukan. Ya iya, bukan untuk disembah itu loh. Yang kami percaya, yang kami imani, yang kami sembah Yesus yang sudah mati dan hidup kembali dan naik ke surga. Abang kan sudah bilang tadi. Penyembahan kami bukan dari patung itu kan dari penyembahan kan melalui roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Abang kan sudah bilang tadi kalau abang itu adalah orang awam yang jarang belajar. Ini saya kasih tahu Bang, di dalam Alkitab Sabda penafsiran dari Matthew Henry, pakar kekatolikan, beliau itu mengatakan termasuk beribadah kepada patung. Jadi patung itu termasuk diibadahi ketika dia mengagungkan Bang. Kalau sudah mengagungkan, kata dia itu termasuk ibadah. Jadi ini saya cuma mau ngasih tahu, kalau ulama abang, pastor abang, Bang Elpra itu pernah mengatakan seperti itu. Jangan samakan antara patung yang Tuhan suruh kepada Musa itu untuk pengobatan saja, setelah itu nggak ada lagi. Sedangkan aturan di dalam Keluaran 20 itu abadi Bang, itu aturan abadi.
Gimana tuh, Bang? Lebih-lebih lagi patung Yesus, apalagi dia salibkan. Waktu dia disalibkan lebih mulia lagi itu. Oh, Untuk gini menebus aja, Bang. umat manusia dari dosa itu. Oke lah, gini aja biar enak, Bang. Yohanes pernah nggak buat patung Yesus? Yohanes pernah nggak membuat patung Yesus untuk dicium Jumat Agung ketika Jumat Agung gitu? Pernah nggak Yohanes? Kalau menurut aku ya, tradisi Katolik itu untuk mencium patung Yesus itu yang ada yang nempel di salib itu. Waktu Yesus disalibkan itu kan mati itu kan para rasul itu kan mencium kaki Yesus pada saat itu kan mereka di bawah kaki salib Yesus itu. Jadi Pertanyaan saya, Yohanes pernah enggak? Jangan kemana-mana lah, Bang. Jangan melebar. Simple kan pertanyaan saya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus pernah enggak membuat patung Yesus lalu mengadakan acara Jumat Agung? Pernah enggak? Kalau aku sih nggak mau ke situ karena kami orang Katolik itu mengimani, mentradisikan untuk patung salib Yesus itu karena memang secara sejarah dan secara fakta bahwa Yesus pernah disalibkan dan waktu itu para rasul juga terus sekalian Bunda Maria kan mencium Yesus waktu itu. Jadi seperti itulah orang Katolik mentradisikan itu, bukan berarti apa mungkin Rasul Yohanes, Rasul Matius, ya aku pun nggak tahu, tapi menurut aku bukan kami mengadakan tradisi itu karena harus Yohanes membuat patung, karena memang waktu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib para rasul kan mencium Yesus kan, jadi itu kami Yang saya tanya kan bukan para rasul mencium Yesus, pernah nggak buat patung ngadain acara Jumat Agung cium patung Yesus? Itu yang saya tanya, Bang, biar nyambung gitu loh sama pertanyaannya. Jadi Kalau jawaban pernah, kalau enggak gitu loh. Pernah apa enggak? Enggak, jawaban saya nggak mau seperti itu, nggak terang ke situ. Jawabannya nggak mau seperti itu. Saya itu minta ketegasan, Bang. Minta ketegasan, pernah enggak? Tradisi kami orang Katolik dari kenyataan itu Yesus disalibkan. Kalau mau jawab dengan pertanyaan abang, ya karena iman kami nggak di situ. Oh, dari imanmu dari mana maksudnya ini? Imanmu kamu dapatkan dari mana? Dari perintah manusia atau memang perintah Yesus itu sendiri gitu? Iya, berarti kan ibadah itu kan bidat, berarti dibuat-buat berarti. Iya. Boleh. Apakah ada diperintahkan Yesus untuk melakukan seperti itu? Jangan Yesus lah, murid-muridnya semuanya sampai Paulus itu pernah nggak ada acara Jumat Agung cium patung Yesus? Ada nggak? Kalau nggak ada kan berarti ajaran bidat, Bang. Iya. Berarti kamu. Saya tanya balik. Tuh, waktu Tuhan Yesus disalibkan secara fakta itu, secara historis itu para rasul mencium Yesus nggak disalib. Itu satu. Yang kita tanya patungnya, Bang, bukan Yesusnya. Gimana sih? Kok udah nyambung? Ya, justru itu. Nggak ada yang mencium dia. Itu Sebentar izin saya sebentar guru-guru saya. Boleh saya sebentar izin Ustadz Wafi izin boleh. Lanjut. Baik. Jadi yang dinarasikan oleh Ustadz saya Ustadz Wafi tadi di manakah gitu ya? Anda mengatakan bahwasanya oh itu tidak apa-apa. Ada Alkitab di situ Ada? Ada Nae Prabu. Nggak ada Alkitab. Lagi di luar. Ya, Baik. Anda mengatakan tadi, oh saya ini orang yang afkir dalam hal kitab, afkir dalam hal dalil dan nas ya. Saya izin tanya dulu, Roma itu tulisan siapa, Bang El? Apanya, Bang? Roma itu tulisan siapa? Roma. Kitab Roma tulisan siapa? Rasul Paulus kalau pintar sekali. Baik. Saya bacakan ini di dalam Roma pasal 1 nomor 23. Dari nomor 22 dulu. Nanti jangan dibilang saya ada dusta di antara kita. Kata Paulus seperti ini. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23-nya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Saya ulangi lagi. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Udah, pertanyaan saya di ayat 23 ini atau nomor 23 ini, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tolong jelaskan.
Gitu aja, saya selalu nas dan dalil, nggak mau saya narasi. Silahkan tolong jelaskan kalimat yang barusan saya baca, yang ditulis oleh Rasul Paulus yang Anda kagumi itu, silahkan. Berarti kamu percaya dengan Rasul Paulus enggak? Adakah kata-kata yang percaya saya ucapkan tadi? Enggak nyambung. Ditanyain apa, dijawab. Adakah? Anda mengambil, abang kan ngambil surat Paulus kan? Gini, sebentar dulu El Prabowo. Tadi saya udah bertanya, Roma itu tulisan siapa? Paulus, Rasul Paulus. Anda bilang berarti Rasul bagi Anda. Tolong jelaskan kepada kami, tolong kasih pengajaran kepada kami karena Anda naik ke komal diskusi lintas agama. Tolong jelaskan maksud mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tolong jelaskan kepada saya, tolong jelaskan kepada Ustadz Wafi, tolong jelaskan kepada orang-orang yang 432 juta ini, tolong jelaskan. Ya, silahkan. Masalah patung ini, silahkan. Sebelum saya menjawab abang, abang mengutip Alkitab yang ditulis oleh para rasul. Anda percaya nggak bahwa Paulus itu rasul? Bagi Anda sudah menyebutkan Paulus itu rasul. Silahkan Anda jelaskan. Abang, kan Anda mengutip suratnya kan? Anda percaya nggak Paulus itu rasul? Baik, saya jawab ini ya, tegas saya jawab boleh? Memang nggak nyambung dia. Mencret diam dulu nak ya. Enggak. Baik, sebentar mencret di bawah bukan kamu. Oh. Mencret di bawah. Dah. Ketika saya ditanya saya tidak percaya, tolong jelaskan yang Anda percaya ini kepada saya yang tidak percaya. Silakan. Anda tidak percaya dengan Nah, Paulus. berarti tidak ada isinya kamu, bukan kelas saya kamu. Kan ku bilang aku orang awam. Baik. Bukan orang awam, orang awam gini. Orang awam gini loh, Elpran. Saya ini seorang pendidik, gitu ya. Ketika orang awam mengaku orang awam, dia mengatakan dari tadi nasi saya diam aja, gitu kan. Karena dia takut untuk ditanya. Sekarang tolong jelaskan kepada saya. Nggak mungkin orang awam tadi berani ngambil di sini, berani ngambil di situ, berani ngambil di mana-mana. Tadi saya catat pernyataan Anda. Tolong jelaskan kepada saya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kepada saya yang tidak percaya ini. Tolong jelaskan. Ketika saya tidak percaya, masih ada 436 juta yang di bawah yang percaya. Tolong jelaskan sesuai narasi Anda, sesuai nas dan dalil di Alkitab. No asumsi pribadi, silakan. Oke. Abang tidak percaya bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul. Tapi abang percaya nggak ayat itu yang ditulis Bang Rasul Paulus? Semoga cepat kembalilah ke rumah Bapak, Bang. Enggak, Ustadz Wafi gini, kalau Kristen biasanya kalau nggak bisa jauh udah mulai nih musing kebiasaan. Jadi mohon maaf Anda bukan kelas. Abang nggak bisa jawab. Kenapa? Juga, kan? Bukan saya yang harus menjawab, tapi Anda yang harus menjawab karena ini kitab suci Anda. Iya. Kecuali tadi sebentar loh, ketika Anda bertanya tentang Islam tadi saudara-saudara saya mengcounter sesuai Islam. Sekarang saya bertanya, apakah tadi ketika saudara-saudara saya menjelaskan tentang Islam, tentang ayat Al-Quran, Anda percaya tentang ayat itu? Anda percaya kepada ayat itu? Kalau Anda percaya nggak mungkin Anda pertanyakan. Sekarang saya pertanyakan balik kepada Anda sesuai dengan kitab suci Anda. Tolong dijelaskan sesuai kitab suci Anda. Ketika Anda tadi dan Ustadz Wafi membahas masalah patung, saya hanya sedikit aja kalimat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Gitu. Makanya tanya dulu. Baik. Bang, tanya dulu sama Ustadz Wafi. Ada nggak ada saya bantah tadi ayat Al-Quran yang memang dijelaskan? Iya, saya gini loh. Kami tidak membantah. Saya juga tidak membantah. Saya hanya minta penjelasan kepada Anda. Saya tidak membantah karena Anda belum menjelaskan sama sekali. Silakan. Gini, Bang. Saya percaya. Abang tanya tadi sama aku. Abang percaya nggak dengan Al-Quran yang disampaikan Ustadz Wafi? Saya percaya. Meskipun belum imani, tapi saya percaya bahwa itu wahyunya Allah. Baik, ketika narasinya saya samakan dengan Anda, baik. Tadi Ustadz Wafi menjelaskan gitu kan? Sama abang. Baik. Tadi Ustadz Wafi, baik Nae, sabar Nae, manis manja mengkek, sabar. Udah. Ketika tadi Ustadz Wafi menarasikan, Anda berkata, oh ini udah selesai gitu kan? Dan Anda bertanya, tapi hanya satu pertanyaan saya menurut kitab suci Anda ini. Tolong jelaskan kepada saya tidak akan membantah. Saya ingin tahu seperti apa narasi Anda. Gitu aja. Oke. Simpel kan? Sampaikan, ya harus sebelum saya jawab.
Baik. ayat Al-Quran yang disampaikan Ustadz Wafi tadi kan saya percaya. Saya tidak bertanya ayat Al-Quran, saya bertanya Alkitab. Karena bukan kapasitas Anda menjelaskan Al-Quran, Anda itu bukan Muslim. Nah, yang saya tanyakan dari tadi Anda bertanya kepada Ustadz Wafi, kepada Kores, dijawab oleh Kores, dijawab oleh Ustadz Wafi gitu kan. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Saya janji tidak akan membantah Anda, saya ikuti narasi Anda. Tolong jelaskan kepada saya makna dari kalimat yang saya bacakan itu, silahkan. Iya. Sebelum saya jawab Bang, begini kita santai aja. Baik, boleh Naik. Ustadz Wafi kan menjelaskan Al-Quran, tapi saya percaya isi Al-Quran itu. Kenapa saya tanya? Karena saya percaya apa yang disampaikan oleh Wafi. Apa yang saya tanyakan saya percaya. Baik. Saya bertanya sekarang sama Abang. Baik, Abang bertanya dengan ayat Alkitab yang Tapi dari tadi, minta maaf loh. Tapi dari tadi Anda ketika bertanya ayat Al-Quran, Anda tidak mengatakan saya percaya kepada Al-Quran. Anda tidak pernah menyatakan itu. Saya catat bahkan jam-jamnya. Tidak ada satu kali pun kalimat. Baik, sekarang giliran saya bertanya. Ketika selesai Anda menjelaskan, maka saya akan mingkem. Saya hanya ingin tahu isi otak Anda seperti apa dalam menjelaskan ayat ini. Selesai. Simpel kan? Mengatakan itu? Kenapa Simpel. Karena dari narasi Abang tadi. Narasi dari mana? Karena dari tadi saudara saya tidak pernah mengatakan, tidak pernah melegitimasi atau berstatement, Bang El, Anda percaya tidak kepada kita Al-Quran? Nggak ada, dijelaskan langsung. Selesai dijelaskan. Abang bilang tadi loh. Abang bilang tadi loh. Abang bilang tadi. Baik. Biar enggak usah diteruskan sudah. Kita ganti. Karena memang nggak ada otaknya. Kita ganti ke teman Kristen yang di bawah ini ya, yang mencerdaskan. Abang. Monggo, Mas mencerdaskan, ini kan Kristen juga ini. Ada yang mau disampaikan? Sudah, itu urusan dia lah dia. Kamu turun enggak apa-apa, turun aja gak apa-apa kamu. Enggak, kita mau sharing aja dulu. Mas mencerdaskan, ada yang mau disampaikan? Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Ya, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ada yang mau disampaikan? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kok komal-komal. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Manis manja mengkek, mute dulu kamu. Kamu bakalan kelas di sini. Mute dulu. Kalau nggak turun. Mute dulu biar si mencret. Bang Bulu. Biar mencret. Iya. Maaf. Bang Bulu mohon maaf, bukan manis manja mengke, manis manja bangke. Bangke. Ya baiklah. Udah. Biar mencret dulu, nanti kamu mute dulu. Soalnya noise di saya, silahkan. Kok jinjitnya keluar sih? Bunda turunkan aja ini Elfran Bunda, gak bermanfaat Bunda, percuma. Siap Ustadz. Mohon maaf Elfran, nanti lagi ya. Ya. Monggo Mas mencerdaskan. Kita kan kalau diskusi saya menjawab dengan Islam. Saya tidak mengkomparasi kepada kitab Anda. Santai-santai aja. Islam itu cukup menjawab dengan apa yang ada di dalam literasi Islam, bisa. Begitu. Tungguin ya. Ya, Mas mencerdaskan. Ada yang mau disampaikan? Ini yang dibahas ini judul ini atau bagaimana ini? Ya, tadi boleh. Membahas. Ya, tadi itu sebenarnya membahas mengenai Mas mencerdaskan Kristen apa Katolik? Cukup memahami saja soal Kristen ya, jangan yang lain. Oh enggak, karena kita tadi membahas tentang Jumat Agung mencium patung Yesus. Jadi kalau Anda tidak mengimani itu ya kita tidak akan bertanya itu gitu loh. Oh, kalau itu memang bagian dari ritual dari budaya umat Katolik begitu. Ya, oke. Sekarang ini maunya Anda ditanya apa mau nanya? Ditanya aja. Oke, ditanya. Saya sekarang ingin bertanya kepada Abang ya mengenai ini, minta yang berat apa yang enteng, Bang? Mas, puji Tuhan kalau saya bisa menjawab pertanyaan apa saja, apapun pertanyaan. Oke, nama ayah Paulus siapa? Sekali. Di dalam iman kekristenan, Bang, tidak secara jelas atau ada perintah buat mengetahui bahwasanya namanya ayah ini silsilahnya apa, tidak. Oh, enggak ada ya. Pesan-pesan firman Tuhan, yaitu moralitas yang paling tinggi, itu saja.
Kalau kita berbicara tentang hal-hal demikian, Yesus juga dikatakan anak Daud. Sejak kapan Daud memperistrikan Maria? Kan begitu. Itulah makna-maknanya ya. Begitu, Oke, silakan. oke. Kalau itu kan cuma istilah, Bang. Yesus anak Daud ini maksudnya keturunannya nyambung ke Daud. Tapi kalau Yesus sendiri kan dikenal dengan ayah, bukan ayah biologis tapi ya, yang didatangkan yang bernama Yusuf. Saya cuma bertanya, kalau memang di dalam fakta sejarah teman-teman Kristen nama ayah Paulus ini tidak pernah tersebutkan, bisa jadi ada dua orang di dalam Kristen yang lahir tanpa seorang ayah. Satu Yesus, kedua Paulus. Begitu, Bang. Ya, kalau memang ada atau tidak ada, memangnya ada apa? Loh, memangnya ada apa? Kan katanya disuruh bertanya. Gimana sih Abang ini? Iya, pertanyaan Anda itu tentu punya maksud dan tujuan. Anda kan membuat narasi mengatakan kalau dua di dalam kitab suci umat Kristen itu kalau dua yang tidak punya bapak. Lalu saya bertanya, memangnya kenapa? Kan begitu. Apa pertanyaannya selanjutnya? Kan begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Segala-galanya. Tuhan Maha segalanya. Jangan sebut produk dulu. Jangan sebut produk. Ketika Anda masuk ke dalam kamar sendiri, kemudian Anda di dalam hati menyeru, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kira-kira Tuhan itu mendengar nggak? Mendengar lah. Ya, mendengar. Yesus mendengar nggak? Mendengar. Dari mana Anda tahu? Kan dia firman Allah yang kamu yakini, yang saya yakini. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu siapa. Saya tanya dari mana Anda tahu kalau Yesus mendengar? Anda kan mengatakan dia Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan menurut orang Yahudi dan bahkan menurut Yesus, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, maka dia tidak bisa dibatasi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 7 nomor 1. Jadi tidak 1 Timotius 1 nomor 7. Jadi tidak ada data yang bisa Anda sajikan ketika Anda masuk ke dalam kamar sendiri. Sama saya, Bang semua masuk ke dalam kamar. Saya di dalam kamar menyeruh, ya Tuhanku, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ampunilah segala dosa-dosaku. Maka pencipta langit dan bumi itu mendengarkan aku, kan aku memanggilnya. Sekarang kalau saudara masuk ke dalam kamar, wahai Tuhan Yesusku, ampunilah dosaku. Yesus dengar enggak? Jadi seperti ini kan Anda sedang memanggil manusia kan? Anak Maria kan yang Anda panggil barusan. Dengar enggak dia? Sudah? Sudah. Anda mengambil ayat-ayat yang di Alkitab, terus Anda membenarkan itu, terus Anda kontradiksi ketika saya mengikuti ajaran Yesus. Bagaimana ini? Padahal ya, ayat yang Anda bawa itu adalah di Alkitab. Oke, saudaraku, oke. Saya hargai saudara, ya. Mengapa Anda kutip Alkitab kami? Dengarkan saya, dengarkan dulu. Dengarkan saya. Silakan. Apa yang dari Yesus yang Anda dengarkan? Tunjukkan satu. Apa? Apa yang dari Yesus yang Anda dengarkan dan yang Anda ambil dari Yesus? Apa? Coba. Tunjuk satu aja. Salah satunya, dengarkan saya. Salah satunya, Yesus mengatakan seperti ini. Iya. Ini sangat besar, ini sangat dahsyat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagus. Dengan segenap akal budimu. Tunggu, ini Tuhan kami ini hanya ada di Alkitab, tidak ada di kitab lain ini, Bang. Oke. Tapi oke. Silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Alkitab kami ini sangat lengkap, sangat komplit. Oke, iya, karena digabung dengan kitab agama lain. Oh, jangan gitu dong. Oh, kenapa jangan gitu? Anda mengakui isi ayat itu, tapi Anda bagaimana ini? Sekarang kalau saya ngambil perjanjian lama, saya tempel di Al-Quran, siapa yang bilang saya itu bukan kitab saya? Oh, apa hak Anda itu? Makanya aku bilang, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Ada dalil? Ada legalitas?
Oh iya asasta, yang ini yang tertulis Alkitab ini bang, disampaikan dituliskan oleh para rasul. Sekarang saya tanya, Aduh. Mazmur 147, firman-firmanku yang datang kepada Bani Yakub tidak berguna, tidak untuk kutujukan kepada bangsa lain. Sekarang Anda ini bangsa Yahudi atau bukan? Ulangan 33 nomor 4, perintah-perintahku yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya menggunakan perjanjian lama, saya tempel di terjemahan Al-Quran, siapa yang keberatan? Sekarang cara Anda menempelnya bagaimana? Coba dulu. Kalau saya Menyontek. pakai, saya ikuti Kristen yang mengambil kitabnya orang, apa salahnya? Bagaimana? Kenapa kan? Kenapa kan? Karena gini Bung, Anda tidak sadar kalau perjanjian lama itu adalah kitabnya agama Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen itu. Cuman karena orang Yahudi tidak menggunakan terjemahan di dalam literasi agama mereka, maka mereka tidak memandang bahwa kitab yang Anda gunakan itu adalah kitab mereka. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah kitab Septuaginta yang diterjemahkan pada abad 3 sebelum Masehi oleh salah satu daripada kekaisaran Alexandria. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara orang Ibrani masih menggunakan kitab Torah yang menjadi tradisi mereka, menggunakan bahasa Aram, menggunakan bahasa Ibrani. Nah sekarang orang Kristen mengambil Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa coba haknya? Mana legalitasnya coba? Contoh misalnya tentang perintah dari Musa tentang sunat. Kejadian 17 nomor 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat akan dihukum. Imamat 11 nomor 9, orang yang makan babi itu haram. Kemudian apa lagi? Tentang sabat, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Itu adalah hukum kekal untuk Bani Israel. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Sudah saya jelaskan ya? Ya, coba. Saya minta legalitas standingnya aja dulu. Terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang dipensiunkan dan digunakan oleh orang Yahudi itu mana? Apa coba alasannya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa? Jadi kalau mengenai tentang hukum-hukum Musa ya, hukum Taurat, sunat, haram, itu kan dituangkan pada di perjanjian lama, itu dituangkan. Karena itu tradisi yang melekat. Siapa bilang itu tradisi? Itu perintah. Itu Bukan tradisi. Yang disebut tradisi itu kebiasaan masyarakat setempat yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu bukan tradisi masyarakat, itu adalah praktek keagamaan namanya. Sekarang gini Bung, saya simpulkan aja gini. Perjanjian lama diwahyukan oleh Tuhan untuk Yahudi. Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Perjanjian baru adalah kitabnya orang Romawi Yunani, bukan kitabnya Yahudi itu. Nah sekarang permasalahannya, kenapa ada perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen yang bukan Yahudi? Nah, bisa nggak Anda jawab itu? Nggak ada kan? Nah, jadi terlalu jauh. Masih banyak hal yang perlu Anda pelajari. Banyak sekali. Kita fokus aja dulu kepada konsep yang tadi. Fokus saja ke konsep yang tadi tentang sang sumber dan produk dari sang sumber. Apakah kemudian sang sumber firman dan firman itu sendiri apakah sama? Itu dulu. Tidak usah melebar dulu. Berat. Ya. Berat. Kalian belum bisa. Sudah? Ya. Tidak ada yang berat, tergantung kita berusaha menjelaskan semampu kita kan gitu. Ya, kalau cuma modal cuap-cuap sih pantat ayam juga bisa, saudaraku. Sekarang kita polanya kenal kan gitu. Ya lanjut. Jadi begini, saya mau apa ini? Saya mau satu bertanya sama abang ini, Bang Juma. Satu aja pun. Silakan. Nabi Muhammad bersunat enggak? Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Abraham. Wajib hukumnya orang Arab keturunan Ismail, Khedar, Bayot dan seterusnya itu bersunat. Makanya tidak ada orang ketika dia memeluk Islam di angkatan pertama disunat, nggak ada. Kenapa? Karena secara budaya keagamaan mereka dari nenek moyangnya Abraham semuanya sudah sunat. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Bang Juma? Dalil apanya? Muhammad sunat, gimana itu dalilnya? Silakan. Dalilnya di dalam Al-Quran itu tidak ada. Terus bagaimana? Bagaimana ini? Oke, baik. Anda membawa Abraham, bagaimana ini? Oke, baik. Sekarang saya minta, Musa bersunat gak? Kalau kami
Musa Saya itu tidak tanya tidak kami. di- Saya tidak tanya Musa kami, sunat ya, saya silakan. tanya Musa. Musa sunat gak? Anda kok pertanyaan balik? Saya tanya, aduh, Anda susah kan, kali. saya kan udah jelasin. Anda nanya dalil Rasulullah bersunat di Al-Quran. Sekarang saya tanya balik, Nabi Musa bersunat tidak? Kalau itu saya kurang paham. Nah, makanya belajar. Nabi Musa pun di dalam Bible Perjanjian Lama tak ada satupun dalil yang mengatakan beliau sunat. Daud juga tak ada yang mengatakan dia sunat. Jadi Salomo juga tidak ada yang mengatakan dasarnya- dia sunat. Oke? Dasar itu bagaimana sampai seperti itu harus disunatkan? Sabar. Lalu apakah kemudian ketika tidak ada cerita tentang sunatnya seseorang, maka dia disebut tidak sunat gitu? Sedangkan Anda harus tahu di Kejadian 17 nomor 17 perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah sunat. Dan itu adalah perjanjian kekal. Jadi Anda begini Bang Juma. Sabar. Sudah? Dan perjanjian kekal Abraham dengan keturunannya itu adalah sunat. Begini Bang Juma. Sabar. Sedangkan Rasulullah Muhammad Saya mau serius ini Bang Juma. Saya mau bantai ini. Ini penting sekali nih. Saya fokus di sini dulu. Silakan. Nah, ini sangat spesifik ya di ajaran Islam ya, saudara-saudariku. Cuma saya mau bertanya dulu, di mana di Al-Quran ataupun hadis dikatakan Muhammad disunatkan? Justru kalau di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Oke, jelas ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim itu? Sunat, kurban hewan, tauhid. Nah, ini perintahnya. Nah, sekarang Anda bertanya, di mana di Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat? Satu, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan tentang sunat pribadinya dia, tentang ibunya aja nggak ada, tentang ayahnya aja nggak ada diceritakan di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum yang menceritakan tentang kemaslahatan kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa tidak dibahas sunat? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kaum sunat. Orang Arab itu kaum sunat. Yahudi dan Arab itu kaum sunat. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Islam diwahyukan, Al-Quran diwahyukan atau tidak diwahyukan Al-Quran itu, mereka semua turun-temurun sudah sunat. Sama seperti Yahudi. Semuanya sunat. Tidak ada yang tidak sunat orang Yahudi itu. Begitu juga orang Arab. Tidak ada yang tidak sunat. Oke? Nah, di dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengakui dengan mulutnya, aku bersunat. Nah, sekarang ada nggak pengakuan Yesus aku bersunat? Tak ada. Apakah berarti Yesus tidak sunat karena tidak pernah mengaku dia disunat? Tak ada satupun pengakuan Yesus aku bersunat. Tak ada. Cari sampai botak, Anda tidak akan temukan itu. Tapi Rasulullah mengaku, aku disunat. Ya. Al-Quran mengatakan, "Tsumma wahayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Wahai Nabi Muhammad, ikuti ajarannya Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Millah. Apa millah itu? Tunduk berserah diri kepada lurusnya perintah Tuhan kepada dirinya. Apa perintahnya? Wahai Abraham, ya Tuhanku, sunatkan dirimu dan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Oke? Yang saya mau Bang, fakta tertulisnya itu kan kata pengantarnya itu. Abang paham nggak saya tanyakan? Fakta tertulis. Kalau tidak ada bilang aja tidak ada. Hadisnya mengatakan aku disunat. Di mana itu coba? Kalau dia berbicara mengenai hadis, berarti dia berbicara dengan perkataannya sendiri. Oke? Nah, sekarang saya minta hal yang sama. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Mana perintah sunat kepada Nabi Musa? Ada nggak? Perintah sunat kepada Daud Salomo ada nggak? Di sana gitu. Nah, bahkan pengakuan Yesusnya ada di sunat ada nggak? Kok tertawa pula? Sekarang begini, Bung. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu, Umar, Utsman, Ali, itu mereka sudah dewasa, baru memeluk Islam. Apakah mereka ketika memeluk Islam mereka disunat? Sama seperti ketika saya memualafkan orang-orang Kristen termasuk pendeta di negara ini. Begitu mereka sunat, mereka
syahadat masuk Islam, mereka disunat semua. Kenapa? Karena mereka dari lahir tidak sunat. Nanti masuk Islam baru mereka sunat. Orang-orang Arab yang baru memeluk Islam, sudah dewasa mereka masuk Islam, tidak ada disunat. Kenapa? Karena memang sudah menjadi perintah dari Tuhan mereka sejak dari Nabi Ibrahim keturunannya semuanya sunat. Itu adalah budaya religius mereka, Yahudi dan juga Islam. Begitu mereka lahir, mereka disunatkan. Coba tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Jadi bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu adalah bangsa serumpun. Mereka adalah keturunan Abrahamaik, menggunakan 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, dan Arab. Ibarat Melayu, Malaysia, itu sama bahasa mereka. Jadi kita orang yang ada di luar ini tidak bisa mencampuri itu urusan rumah tangga mereka. Abraham keturunannya semuanya sudah disunat. Kalau tidak percaya, Nabi Musa yang meneguhkan kembali tentang sunat. Tapi adakah di dalam Taurat Nabi Musa sunat? Tidak ada. Salomo menuliskan kitab Amsal. Tapi apakah ada di kitab Amsal Salomo bersunat? Tak ada. Daud meneguhkan tulisan Mazmur. Tapi adakah di dalam Mazmur Daud bersunat? Tak ada. Apakah berarti 3 orang ini tidak bersunat? Mustahil. Sebab mereka keturunan Abraham. Jadi jangan oleh karena Anda melanggar perintah Tuhan yang datang kepada Abraham, sampai Anda ingin mencari impas. Oh, kita nggak sunat, biarlah. Karena Nabi Muhammad juga tidak bersunat. Salah, bung. Umat Islam seluruhnya itu bersunat perintahnya. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Sunat. Jadi tidak perlu diuraikan. Apalagi kurban hewan, apalagi tauhid, menyembah satu Tuhan. Itu ajaran Ibrahim yang kami ikuti. Makanya umat Islam semuanya sunat. Kalau Anda mengatakan, Rasulullah tidak sunat, kenapa? Nggak ada ayatnya. Oh, kalau begitu Musa nggak sunat juga. Kalau begitu Yesus nggak sunat juga. Wah, ada bang, di kitab kami Yesus bersunat. Di mana? Di Lukas 2 nomor 22 21. Ya, itu pengakuan siapa? Pengakuan Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Ada Lukas ketika Yesus disunat? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Dari Lukas tahu Yesus sunat itu pada saat dia bertemu dewasa, Yesus perlihatkan notnya gitu. Lukas, lihat ini, aku sudah sunat. Oh iya Tuhan, saya tulis ya. Gitu. Jadi hal yang remeh-temeh kayak begini Anda permasalahkan. Kalau saya mengatakan tentu. Ini sangat penting sekali nih. Kenapa penting? Ini sangat spesifik. Kenapa penting? Apa yang kami langgar ketika kemudian kami tidak sunat? Yang saya tanyakan fakta tertulisnya, Bang. Kalau Abang menjelaskan itu wajib, saya hargai. Saya kan hanya kritik fakta tertulis. Apakah Anda tahu salah satu ajaran Ibrahim itu sunat? Anda tahu tidak? Bagaimana? Apakah Anda tahu salah satu ajaran daripada Abraham itu adalah sunat? Anda tahu? Tahu? Anda tahu? Tahu. Wajib tidak itu untuk keturunannya? Bukan wajib lah. Nah, bukan wajib. Allah Akbar. Anda belajar di mana? Anda belajar di mana? Kalau Abang menentang saya katakan, itu perjanjian kekal Abraham. Saya kasih data kepada Anda. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 Tuhan mengatakan, dan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Perintah Tuhan kepada Abraham, baca di data nomor 14. Yang tadi Anda kritik Musa, ini ke Abraham. Ya kalau Abraham disunat, bagaimana Anda ini? Lah, pertanyaan saya, apakah Abraham diperintahkan wajib keturunannya sunat? Itu wajib untuk keturunannya. Ya wajib. Nah, apakah Ismail itu keturunannya? Ya jelas. Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan daripada Nabi Ismail? Kalau itu saya kurang tahu ya. Ya makanya aku bilang Anda ngotot. Karena kami tidak ada menerangkan tentang itu dalam kitab kami. Loh, itu kitab kami. Kitab Kejadian itu bukan kitabnya Anda. Biar kitab kami hanya diterangkan. Ada Abraham, Ishak, dan Yakub itu hanya yang diterangkan, tidak ada selebihnya. Ya karena dihilangkan Nabi Ismailnya.
Bukan dihilangkan, itu yang ada tertulis yang kami apa? Siapa yang nulis? Lai kan yang menuliskan kitab kepada Anda, bukan Nabi Musa kan? Mana kitabnya Nabi Musa? Ada nggak? Hilang nggak nama Ismail di situ? Kalau hilang, mana buktikan kitabnya Nabi Musa yang asli? Kalau abang mau mencari kitab Musa yang asli, tinggal abang cari ke sana. Tetapi itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Itu memang ada. Tetapi dimasukkan ke dalam Alkitab itu memang ada. Itu ada apa? Ada apa? Itu fakta. Sekarang begini aja deh. Tradisi surat itu. Sekarang begini. Nabi Ishak keturunannya agamanya Yahudi. Nabi Ismail keturunannya agamanya Islam. Kristen ini dari agama keturunannya siapa? Paulus. Nabi siapa yang mengajarkan makan babi? Menyembah manusia itu Nabi siapa yang ngajarin? Ibadah minggu, 3 Paulus Tuhan. Paulus. Ini nggak usah terlalu ponga berbicara. Kita berbicara data. Kok Paulus? Kalau Paulus, silakan tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya itu? 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tunggu ya. Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Kisah Para Rasul berapa tadi? 24 nomor 5. 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus keren. Yesus tokoh dari Nasrani. Kok apa yang angkat? Astaga. Apa? Yang abang maknai dari isi ayat ini apa? Ini kan telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus? Nah, Nasrani itu apa? Nasrani bukan Kristen. Baca kalau begitu Paulus ini kok jadi tokoh Nasrani? Berarti antara Paulus dan kalian beda gitu? Yang dituangkan Paulus mengenai Nasrani, berarti Paulus Nasrani, kalian Kristen, beda lagi gitu? Waduh, parah ini. Ternyata paham ya, ternyata Kristen ini bukan ajaran Paulus juga ya rupanya. Dengarkan dulu. Jadi berarti Kristen ini betul ajaran Paulus. Pelan-pelan kita pelan-pelan. Ini kita intinya ini ya, kita pelan-pelan menjelaskan. Ini kan diterangkan dari sekte orang Nasrani. Yang menulis ini kan Paulus. Oke. Apa? Paulus? Itu Lukas yang menulis. Para rasul ini. Itu Paulus, itu Lukas yang menulis. Nah sekarang begini, yang menuduh di situ bahwa Paulus itu adalah sekte dari Nasrani itu siapa? Orang Yahudi kan? Nah berarti Paulus ini di luar daripada agama Yahudi, yaitu agama Nasrani. Nasrani itu artinya agama yang didirikan oleh Paulus, berubah menjadi Kristen. Kenapa menjadi Kristen? Karena di situ ada Kristus. Tamat kita, Bung. Tamat kita belajar kayak gini-gini, tamat. Oke. Besar sekali suara saya, enggak kan? Host, ganti pasien host. Kayaknya udah. Soalnya kita lagi di kafe ini. Ya, udah akut kayaknya ini, Bang. Izin sedikit, Bang Suma. Iya, udah akut, udah akut. Izin Romo, izin host, teman-teman di bawah 1400 minta izin di follow Pendeta Insaf. Yang Palopo 01 sudah terblokir lagi. Teman-teman di bawah izin minta di follow Pendeta Insaf, dan Pak Romo bisa di follow juga. Silakan, terima kasih, biar bisa buka data lagi ya. Lanjut Kakanda Paulus, host. Mati nih. Ada tong Kakanda Paulus ini. Balas sih saya. Ini Pendeta Insaf ini, Kanda.
Kakandana Ya, Paulus. sorry ya teman-teman, kalau suara saya kecil, ini tempat umum. Kebetulan saya ada jumpa dengan mitra dari PT Adira yang ingin bikin kegiatan di wisata. Jadi beliau lagi mampir dengan manajer saya ngobrol-ngobrol. Saya sempatkan di pojok-pojokan untuk ngobrol, memberikan edukasi kepada teman Kristen kita. Mudah-mudahan mereka dapatkan hidayah gitu ya. Amin, amin. Ya mudah-mudahan juga Dari congor-congor yang nggak menentu. Lanjut Bang Juma, lanjut. mudah-mudahan juga Semoga pemilik lancar. kafe ini bisa dengarkan. Kalau Anda berpikiran baik, menjelaskan, kita bisa dapat hidayah. Tapi kalau congor-congoran, bagaimana itu? Oh, jadi ketika saya membaca dalil itu congor ya, Bang? Ya, Oh, Daeng bilang tadi, mm-mm. kalau itu di mana ditulis sunat tidak ada, kalau Nabi yang mulia juga Muhammad tidak ada tercatat tentang hal penulisan, kenapa Anda membandingkan Yesus di mana disunat? Loh, masalahnya gini loh Bang, Anda orang Kristen meminta data untuk pembuktian sunat Rasulullah, harus ada dalil. Ya kan? Nah, sekarang Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Kalau kalau standar yang Anda minta harus ada dalil. Apakah itu sebabnya dia dibunuh di atas tiang salib karena dia tidak bersunat? Karena Tuhan mengatakan Kejadian 17:14, bunuhlah dia, lenyapkan dia dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Saya tanya, mana dalilnya Yesus mengaku disunat? Ada? Oke, saya mau jelaskan sedikit aja. Silakan. Ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, memang di sana tercatat tentang hal-hal yang ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Makanya perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Kita sudah pernah bicarakan itu, Daeng cuma. Artinya begini, segala ketetapan-ketetapan ada yang di situ. Kalau nanti saya bilang, abang bilang dibatalkan. Kalau kita bukan dibatalkan, tetapi diperbarui. Makanya Yesus datang untuk apa? Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang itu untuk memperbarui segala ketentuan yang ada? Kenapa? Apakah Anda percaya kalau yang menulis loh kitab dua loh batu di Gunung Sinai yang diterima Musa itu adalah Yesus yang menuliskan? Itu berarti Anda gepeng. Nah, sebentar, saya belum selesai. Nah, Artinya, bagaimana mungkin Anda memfitnah Yesus menulis Torah di Gunung Sinai sementara ibunya aja belum dicipta? nah, ya kalau Anda bertanya saya bisa menjawab tentang itu. Nah, sekarang begini, Yesus ini hidup di bawah hukum perjanjian lama atau perjanjian baru? Dia tidak hidup di hukum perjanjian lama dan Siapa perjanjian bilang? baru. Nah, Dia inilah tidak aku hidup bilang. di dalam hukum Oke. Inilah karena dia adalah hukum itu saudara-saudara sendiri. saya. Bang. Inilah kemajuan saudara. Terus saya mau itu dulu sebentar. Dari tadi saya dengar penjelasan tes ada dengar suara saya ya? Ada kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Halo host. Kedengeran. Oke, dari tadi saya dengar penjelasan Bang Zuma nggak masuk akal. Iya, Dia kan akal Anda nggak pakai. bisa bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, Bang Zuma di mute dulu. Nah, kenapa saya bilang dia tidak bisa bedakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena ini perjanjian lama kan menceritakan Jehovah. Yesus ini kan sang firman. Yesus yang sang firman ini yang bersama-sama dengan Allah, tidak bisa jauh dari Allah. Dia tidak bisa bedakan dengan kemanusiaan Yesus yang jadi nat manusia. Jadi dia samakan semua. Makanya saya bilang Bang Zuma ini logikanya dangkal. Terus masalah sunat, tunggu dulu, sunat. Sunat bukan Paulus melarang orang yang nggak bersunat, tetapi tidak ditekankan sunat di perjanjian baru karena sudah terjerat kalau penipu turunin aja nih kayak begini tantrum. Kamu di gereja cocok itu, ilmumu di gereja cocok. Sama saya nggak ada, ku makan, ku telan semua. Oke ya. Tapi kalau di gereja Yesus firman bersama dengan, aduh kasihan kali kalian, kasihan. Gak ada yang kayak gitu-gitu.
Kalau orang yang sudah mati akalnya cocok, tapi Jadi orang saya yang lanjut masih dulu deh. Boleh Iya, saya lanjut silakan, tadi? silakan. Iya. Heeh. Nah, saya bertanya tadi. Iya. Kedatangan Tuhan Yesus, terlepas dari Anda bertanya soal apakah Yesus manusia atau Tuhan, itu terlepas dulu ya. Bukankah dia datang untuk menggenapi hukum-hukum Taurat itu? Kenapa? Di dalam hukum Taurat itu makanya dibilang, sorry kalau tanya data nanti kita cari. Orang tidak bisa hidup dengan hukum Taurat itu sendiri. Waduh. Dalam arti mengikuti itu. Oke. Waduh. Jadi begitu dia datang, ya catat aja nanti kita bisa ini. Begitu dia menampakkan diri kepada khususnya tempat dia menyampaikan itu kan di Israel nih, karena bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Tuhan, tentu Tuhan memilih tempat itu gitu. Seandainya kemarin Indonesia adalah umat pilihan Tuhan, ada di Indonesia, itu skalanya. Kemudian dia menceritakan, menyampaikan tentang apa yang harus dia kerjakan di dalam dunia. Contohnya di dalam hukum Taurat, saya sudah pernah sampaikan. Kalau di hukum Taurat, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Artinya pembalasan tetap terjadi, tidak ada kasih di sana, tidak ada damai di sana. Mata ganti mata, ketika engkau melihat istri orang ketahuan cungkil itu mata, engkau mencuri jarum satu buah juga, potong itu tangan. Itu hukum perjanjian lama, Bang. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia, mengubah itu, menyempurnakan itu. Makanya ada tertulis, jika kasihilah musuhmu. Oke, gak usah terlalu jauh bang. Ini bukan gereja. Bukan, saya tidak berkhotbah bang. Ini kan kita menarasikan, membacakan tentang Bagi hal. saya itu hanya apa buah bibir saya. Gini. Saya bukan pendeta, tapi saya ingin menjelaskan itu. Kenapa abang saya. bilang tentang bahasa hukum Taurat itu? Kan saya jelaskan tadi. Bang, Hukum dengarkan Taurat saya, Bang. itu Ini nggak bisa perjanjian mendengar juga lama. ini. Rusak juga kupingnya. Bang, saya tanya dulu bang. Hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada kaum mana? Untuk siapa hukum Taurat itu? Jawab. Kita tiktokan aja, nggak usah berkhotbah. Coba jawab saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab dulu. Ya untuk bangsa Israel. Untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu dirubah untuk siapa? Dirubah bagaimana bang? Apa yang dirubah? Loh, kok jadi belepotan? Tadi Apa yang katanya dirubah? Tadi katanya Yesus datang memperbarui. Iya, merubah itu sekarang, berbeda. Oke, nggak usah kata Bahasa berubahnya. itu Sekarang begini aja, pakai akal aja. Anda mengakui hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu disempurnakan, ketika hukum Taurat itu digenapi, ketika hukum Taurat itu kemudian diperbaharui untuk siapa? Untuk semua umat manusia bang. Nenekmu kiper, maaf saya harus bilang kayak gitu. Loh, ini punyanya siapa? Hukum Taurat itu siapa punya? Oke, masalahnya adalah Oke apa bang? Oke masalahnya apa? Yesus berfirman begini. Oke apa? Hukumnya orang, kenapa kalian yang merasa? Hukum itu dibatalkan pun untuk Bani Israel. Hukum itu dikebir pun untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Penumpang gelap. Deng Juma, saya mau bilang begini. Hukumnya Israel, Kasihan kalian ini, kenapa dikutip oleh agamanya Dengku? Kenapa dikutip? Loh, Tuhan datang kepada umat Israel, Bani Israel, Bani Yehuda. Semua hukum yang ada pada saat itu dikhususkan untuk mereka. Sedangkan Islam datang untuk seluruh umat manusia. Tidak mengambil hukumnya Musa seperti di kitab Anda. Mengambil hukumnya Musa, padahal hukumnya Musa itu hanya untuk Bani Israel. Saya mau tanya, dari mana Al-Quran itu tahu tentang cerita sejarah dan segala macam itu? Pencipta langit dan bumi, yang mewahyukan, yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar. Bukan hasil penyelidikan seperti wartawan Lukas, Markus, Matius, dan Paulus. Paham saudara? Berarti tidak ada yang mengutip kitab dari mana, tapi wahyu langsung ya? Rasulullah Muhammad SAW tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau buta huruf terhadap bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Dia ummi. Iya. Oke. Tapi kenapa ada di situ? Kalau kamu
ragu tentang apa yang saya sampaikan, tanyakan kepada penganut kitab-kitab sebelum. Sayangnya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu. Makanya dia tidak pernah bertanya. Pernah dia bertanya. Kalau kamu ragu, berarti kan kita dengan abang membahas kitab berarti kan meragukan, ingin mencari kebenaran dalam Al-Quran dengan membandingkan kitab, berarti Anda ragu. Tidak bisa. Kalau Anda tidak ragu, jangan bahas Alkitab, selesai. Tidak bisa begitu. Karena Anda ragu, makanya bahas Alkitab, mau cari kebenaran. Abang bilang kemarin gini, jadi kalau Anda ragu, ada kebenaran di kitab separoh, ada yang tidak benar di separoh. Ambillah yang benar. Berarti kan abang sedang meneliti kebenaran itu ada di kitab. Dengan kata lain berarti menyadur Alkitab kepada Al-Quran. Mana yang baik saya setuju. Oke, itu baik. Itu adalah tuduhan. Sekarang yang baik di kitab Taurat itu apa? Tunjukkan satu. Nabi Muhammad berfirman, ambil yang baik. Tunggu. Menurut abang yang baik apa? Tunggu. Anda kan menuduh. Kami belajar Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada yang benar, kami setuju. Nah sekarang, coba Anda tunjukkan satu yang benar dalam Taurat itu. Coba. Tunjukkan. Maksudnya yang benar dalam konsep apa, Bang? Anda kan yang benar banyak di situ. Kami umat Islam membahas Alkitab karena ingin mengambil kebenaran, mencocokkan dengan mengambilnya, lalu karena kami ragu. Nah sekarang kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Tunjukkan kepada saya. Bang Juma bilang percaya pada Yesus. Saya fansnya Bang Juma loh. Saya setiap apa aja Abang sampaikan, saya dengar, saya catat. Saya balik ke Abang kembali. Baik saudaraku. Nah sekarang begini. Ketika saya percaya kepada Yesus, dihasilkan dari hasil pekerjaan saya menelaah Bible, ternyata saya temukan di dalam pengakuan Yesus apa yang dikatakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Al-Quran mengatakan apa? Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Al-Quranku mengatakan apa? Wa isqala ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran mengatakan ada nabi diutus kepada Bani Israel membawa hikmah Injil. Lalu ternyata Yesus pun mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yang saya tidak temukan pengakuan Yesus untuk Romawi dan Yunani. Kristen. Yang baik menurut Daeng Juma apa? Menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Yesus itu sebagai utusan Allah. Itulah yang baik. Ya, kami juga mempercayai itu. Tapi kenapa dituhankan? Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? Oke, saya setuju Bang dengan itu. Itu yang baik. Oke, kalau dia diakui kepada kitab utusan, dalam bahasa yang satu. Kalau dia diakui sebagai utusan, kenapa dituhankan? Itu munafik namanya. Lain di mulut, lain di pekerjaan. Lah, tadi munafik. Tadi. Oke, baik. Ya, baik tentang orang menuhankan itu nanti dulu Bang. Kita versinya satu. Abang bilang tadi percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Setuju, saya setuju dengan itu. Dengan demikian bahwa apa yang abang bahas itu kan mencari kebenaran di dalam kitab. Berarti dengan demikian abang juga dengan demikian Alkitab itu di dalam Alkitab itu di dalam Yesus itu diambil kepada Al-Quran supaya menjadi suatu kebenaran. Oke? Jadi begini, Bang. Dengan demikian. Jadi gini, sabar dulu. Ya, Jangankan kami umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW saja tidak melakukan penelitian terhadap kitab saudara. Al-Quran utuh datang ke Indonesia. Lalu kemudian berjalannya waktu muncul orang-orang Kristen yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kitab kami mengatakan utusan. Nah, untuk menyadarkan kalian, maka kami memberikan Al-Quran, kalian tidak percaya. Maka kami perlihatkan Bible. Di Bible kalian pun Yesus mengaku utusan. Kenapa kalian tuhankan? Sedangkan ketuhanan Yesus ini juga diajarkan kepada orang Islam, dimurtadkan orang Islam itu untuk menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus mengaku hanya utusan. Al-Quran Yesus utusan, Isa utusan. Kami percaya itu utusan. Nah, terus kenapa dituhankan?
Soal begini, kita konsepnya utusan. Kalau Abang Dengku bilang percaya nggak Yesus utusan, saya bilang percaya, tidak ada yang salah. Oke, mari kita teliti Bang. Apakah saudara percaya Yesus itu utusan hanya untuk Bani Israel? Percaya atau tidak? Kalau kami percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Tidak percaya hanya untuk Israel. Disinilah kekeliruan saudara. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo, mana dalilnya aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Itu perintah kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke. Sekarang Injil itu diperintahkan disampaikan kepada seluruh manusia. Isi Injil apa? Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kami percaya Yesus hanya untuk Israel. Karena Injil sampai ke kami yang mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Injil ini sampai ke Indonesia yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel. Bedanya dengan Anda, Yesus yang mengaku hanya untuk Israel, ketika dikatakan beritakanlah Injil, maksudnya beritakanlah kepada seluruh bangsa bahwa aku Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bukan untuk Anda. Oke, sekarang saya menanggapi tentang bagaimana apa yang disebut Tuhan Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Coba saya bantu saya untuk menerjemahkan, mencerna itu. Sekarang tunggu Bang, Injil itu apa sih sebenarnya? Konotasi, sinonim, arti dari Injil itu apa? Berita sukacita? Bukan, itu Kristen itu. Kalau di Islam tidak. Injil itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mencakup terkait dengan Taurat. Itu Injil. Makanya dikatakan ilmu hikmah. Hikmah Injil itu artinya adalah pengakuan dan pengajaran Yesus terhadap hukum-hukum Musa kepada Bani Israel. Cakupannya semuanya itulah yang disebut hikmah. Hikmah itu adalah Injil itu sendiri. Jadi Injil itu bukan hukum baru. Injil itu adalah hukum yang terkait peneguhannya, kesempurnaan dan pengekalannya kembali kepada hukum Taurat, bukan aturan baru. Jadi yang Yesus ajarkan bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, apalagi surat-surat Paulus. Injil yang Yesus ajarkan adalah hikmat Allah yang datang kepada dirinya. Tertulis di mana? Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah, bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes yang diajarkan. Injil Allah. Terkait dengan hikmat Allah itu yang bagaimana Bang? Hikmat Allah itu bahwa Bani Israel itu adalah umat pembangkang yang tegar tengkuk. Ketika datang kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, mereka pun membantah kenabiannya, membantah kerasulannya, bahkan mereka cenderung ingin membunuhnya. Itulah hikmat Injil. Oke. Hanya sampai di situ tentang Injil itu. Ya. Berarti berarti Injil yang Abang pahami, Injil yang Dengku pahami berbeda dengan Injil yang kami maksud, Deng. Oh, memang karena Injil betul, karena Injilnya Kristen dan Injilnya Yesus berbeda, Bang. Lah, tunggu dulu. Injil Yesus dengan Injil Kristen yang mana? Kristen itu apa? Injil Yesus itu apa? Kristen itu agamanya Romawi. Agama yang bagaimana, Bang? Agama menyembah Yesus. Oke, berarti pengikut Kristus ya. Pengikut Paulus mau Kristus pula. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah diri? Oh, nggak bisa. Nanti kita berbeda lagi tentang Paulus. Sekarang begini. Tadi di awal saya tanya kepada saudara, Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi apa? Menggenapi Torah. Torah untuk siapa? Bani Israel. Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapi Torah. Berarti menggenapi materi untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku datang diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda dari Kristen tak ada hubungannya Bang dengan Yesus? Gak ada. Gak ada hubungannya. Gak ada. Kristen itu agama yang didirikan di luar Yahudi, di luar Yesus, tapi membawa-bawa nama Yesus. Ya. Abang tahu tentang bahasa pengikut Yesus? Maksudnya itu apa? Murid-murid Yesus itu apa, Bang? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Iya. Iya, maksudnya apa? Maksudnya pengikut Yesus itu apa maksudnya? Atau murid-murid Yesus itu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku.
Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku masuk ke dalam sinagoge, melepaskan sepatu, berwuduk, mandi junub, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sunat, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sabat, pengikutku. Ketika aku melakukan Taurat, pengikutku juga melakukan itu. Oke. Berarti orang Kristen itu mengikut Yesus kan, Bang? Enggak. Dengan lah. Enggak. Oke, sekarang siapa yang mengikutkan itu tadi? Pengikut Kristus apa Kristen? Katakanlah dalam versi Abang itu pengikut Yesus bukan Kristen, oke? Begini, saudara, Yesus itu tidak pernah disebut Kristus. Oke, Yesua baik. Kristus itu nggak ada. Yang ada adalah Yesua Hamasiah. Sedangkan yang disebut Kristus pertama kali itu pengakuannya Paulus sendiri. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku Coba juga Abang adalah baca di Kristus. Lukas 1 dulu, Bang. Terkait 1. dengan Kristus itu, tentang kelahiran Yesus itu, Bang. Bang Jumaku. Ya, itu cerita siapa? Lukas ini cerita siapa, Bang? Begini, yang menyampaikan itu adalah malaikat. Abang percaya kepada apa yang Di mana? disampaikan malaikat? Di mana malaikat datang kepada Lukas? Tunjuk dalilnya. Bukan kepada Lukas, Bang. Loh, Lukas apa? Kalau ini kan penulis, Bang, apa yang dibicarakan itu yang kita bahas di dalam, bukan Lukasnya, Bang. Dia penulis, Bang. Jadi bahasa yang dituliskan itu yang kita baca. Sekarang begini, Bung. Ketika berbicara mengenai kitab Lukas, berarti sumbernya siapa? Lukas. Dari mana Lukas ambil sumber materi? Bagaimana? Dari Dari mana mana Lukas dia ambil ambil materi-materinya? Perpustakaan? Baca koran? Atau apa? Menurut Lukas Abang dari mana? Lukas mendapat materi ini dari mana? Iya, menurut Bang Juma dari mana? Baca pengakuannya sendiri. Dia mendapatkan dari hasil penyelidikan. Oke. Kalau ada materi karya dari hasil penyelidikan, itu biasanya disebut apa, Bang? Skripsi. Bukan firman Tuhan. Oke ya? Oke. Nah, jadi kitabnya Lukas itu bukan Injil. Itu adalah skripsi yang dikliping menjadi kitab oleh Romawi dan Yunani dan Anda jadikan sebagai kitab suci. Itu hasil penyelidikan wartawan, Bang. Bukan firman Tuhan. Oke. Saya pikir semua kitab itu hasil penyelidikan, Bang. Oh, nggak bisa. Hasil tulisan Al-Quran daripada diselidiki. sebentar Rasulullah saya. Muhammad Sebentar sallallahu saya. alaihi wasallam tidak melakukan Sebentar penyelidikan. saya. Nabi Saya Musa membaca. alaihissalam pun tidak melakukan penyelidikan. Saya membaca ada beberapa diceritakan oleh. Itu sanad, itu mata rantai pemberitaan. Sama begini, Bang. Sama begini. Anda mengatakan gini, itu hadis. Anda menceritakan gini. Anda berbicara kepada tanpa hadis kan tidak lengkap. Sabar. Anda berbicara kepada istri Anda. Anda berkata begini, Ibu, Bang Suma berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Istri Anda kalau cerdas, dia akan bertanya kepada saudara, Bapak dapat informasi dari mana kalau Bang Suma mengatakan itu? Abang mengatakan dari Ahi Sugi. Istri Anda kemudian pergi ke Ahi Sugi. Ahi Sugi, benar. Anda mendengarkan Bang Suma bicara begitu. Oh, saya mendengarkan informasi dari Romo. Romo lagi ditanya, kamu mendapatkan informasi bahwa Bang Suma itu adalah mengaku tiada kemilau sensasi, itu dari mana? Saya Romo paham, mengatakan, Saya saya paham. ini muridnya Bang Suma. Saya paham, setiap Dek. hari. Berarti mata rantai itu sampai kepada Anda Saya sampaikan paham. kepada istri Anda menulis, inilah istri yang disebut perawi. Istri Saya Anda yang paham. menuliskan cerita itu, mata rantainya sampai kepada Anda dari saya, itu disebut hadis sahih. Udah. Pemberitaannya akurat. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang Justru saya berpikir begini. Pertanyaan Tunggu saya, dulu, Dek. balik, tunggu. Sekarang Lukas terima informasi dari mana? Oke, baik, Lukas saya terima jawab. informasi dari mana? Oke, baik. Nah, nggak ada, nggak ada kan? Terputus kan, Bang? Sebentar, Terputus saya kan? akan Lukas ini ambil terputus lah. kan? Jangan putuskan. Saya ada yang bertanya, saya mau jawab. Oke, Lukas Dari terima mana informasi dari informasinya? mana? Oke. Terkait dengan apa yang Deng sampaikan itu, saya lebih percaya penelitian daripada suara-suara yang menyampaikan. Kata si Anu begini, kata si Anu begini, kata si Anu begini, sampaikan. Justru saya lebih percaya dengan penelitian yang absolut, yang sebagai sejarah. Oke, sekarang ketika Lukas bercerita bahwa Yesus disunat pada hari ke-8, apa yang menjadi bahan penelitian Lukas? Materi penelitiannya apa? Tunggu, Bang, tadi saya mau Yesus mengarah- gitu.
Saya mau mengarahkan abang tadi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara saya mengatakan Anda lebih percaya hasil penyelidikan daripada pemberitaan dari orang per orang yang benar-benar akurat. Dipercaya jujur. Sekarang Lukas mengatakan dalam Lukas 2 nomor 21-22. Yesus disunat pada hari ke-8. Apa materi penelitian yang menjadi objek penelitian Lukas? Karena pada saat dia bertemu dengan Yesus, Yesus sudah dalam keadaan dewasa. Lukas sudah dewasa. Penelitiannya adalah kebiasaan zaman itu dengan adat istiadat. Kan kita ada local wisdom, Bang. Local wisdom ya. Kalau memang pada waktu itu adatnya seperti itu, maka diikutilah adat pada waktu itu. Masya Allah. Kalau begitu, kalau adat Bang, istiadat di situ bersunat gitu. Ya, bersunat. Kalau begitu lebih akurat daripada mata rantai pemberitaan daripada yang dilakukan Lukas. Kalau begitu, dia mendengarkan berita simpang siur. Coba sebutkan satu nama. Siapa nama jadi narasumbernya Lukas? Tak ada. Kalau kami lengkap, namanya lengkap, pribadinya lengkap, tabiatnya, karakternya, akhlaknya lengkap. Seperti apa dia di mata masyarakat pada saat itu lengkap semuanya. Periwayatan. Inilah yang disebut ilmu sanad. Nah sekarang Lukas bercerita, Yesus disunat pada hari ke-8. Informasi dari mana? Siapa yang memberitakan kepadanya? Oh tidak bang, Lukas meneliti langsung ke objek. Wah, yakin itu? Yesus diperiksa ininya. Diperiksa pun nanti ditanya, ini yang sentuh tangannya ini siapa? Kan gitu mainnya. Jadi saudara harus memahami, di Islam ada yang disebut wahyu, yang tidak ada di Kristen, tapi diambil, disebut kitab wahyu, padahal itu dari Al-Quran. Yang disebut wahyu itu ilham dari pencipta langit dan bumi yang dinusulkan kepada Nabi dan Rasul, sehingga tidak perlu kemudian melakukan penyelidikan. Yang dilakukan penyelidikan itu yang diragukan kebenarannya, baru dikatakan ada penelitian. Hasil penelitian itu bukan firman Tuhan, tapi apa? Karya ilmiah. Nanti banyak dicoret sama dosen kalau gitu. Makanya kitab saudara itu direvisi. Kenapa? Karena itu adalah hasil penelitian. Kalau penelitiannya agak-agak sedikit tidak masuk di selera yang meneliti, ya dicoret-coret sedikit lah, kan gitu. Babi hutan, babi haram, babi hutan, berubah-berubah lah kayak gitu. Sesuai dengan selera yang menyelidiki. Tergantung pulusnya. Kalau ada sogokannya mungkin besar-besar, ya lulus skripsi kan gitu bang. Jadi pewahyuan itu kayak gitu. Jadi satu hal yang menarik untuk saudara saya pikirkan ini adalah bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara Yesus dan Kristen. Itu nggak ada hubungannya. Kecuali orang, ya sedikit bang, sedikit. Yang Anda harus pahami, hadiah dari saya sore ini adalah bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi, tentu untuk pemilik dari hukum Taurat itu, bukan untuk bangsa lain. Demikian dari saya, mungkin teman-teman sekalian. Saya ngobrol membalas sedikit. Jangan lari dulu bang, sebentar. Saya lagi di jalan saudaraku. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Hadiah yang diberikan, saya pikir hadiah yang sudah kami terima lebih besar daripada hadiah manusia. Dengku sayang, tadi kita bicara di mana ada namanya Yesus adalah Tuhan. Saya buka di Lukas. Daeng membahas tentang siapa Lukas dan segala macam. Saya pikir ini tidak masuk dalam konsep saya kalau kita berbincang. Bincangkan apa yang ada di dalam ayatnya, bukan Lukas yang dibahas, Bang. Jadi begini, Lukas 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 11. Sekarang gini. Kalau yang membawa kabar ini adalah pendusta, sementara Anda mengimani hasil dusta, apakah Anda bisa selamat? Jadi bagaimana kalau kami bilang bahwa abang juga mempercayai adalah bahasa dusta? Silakan Anda buktikan. Ya, bukan soal buktikan. Loh, harus. Pembuktian itu bernarasi kepada pola pendek pikirnya, kepanjangan otaknya orang. Kalau mau bahas itu bang, jadi tidak bisa dibahas seperti itu. Sekarang begini. Siapa di antara Lukas dan Yesus yang menjadi sumber informasi? Siapa yang menerima firman dari langit? Yesus atau Lukas? Terus? Yes. Saya tanya, siapa yang membawa firman dari langit? Yesus atau Lukas? Ya Yesus. Yesus. Kapan Yesus berbicara kepada Lukas?
Emang dia berfirman kepada Lukas? inilah Yang saya tanya, dia berfirman kepada Lukas. Di dalam Alkitab tidak ada dibilang berfirmanlah Yesus kepada Lukas. Tidak ada. Inilah Bung, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau firmankan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Itu siapa? Yohanes apa Lukas itu? Itu informasi dari wartawan Yohanes bahwa Yesus berkata segala Yang abang tanya tadi Lukas, kenapa balik ke Yohanes? Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Siapa? Ya, saya tanya kepada saudara siapa? Ya setiap orang yang mendengar. Ya siapa itu? Ya siapa saja yang mendengar pada waktu itu. Ini yang Anda jadikan sebagai dasar iman. Bukan, itu kan bahasa pernyataan. Kenapa? Jadi iman. Aduh, abang juga. Saudara, ini gimana sih cerita? Harusnya begini, saudara. Tolong diam dulu sebentar. Harusnya kayak gini. Harusnya gimana? Ketika di Islam, penerima firman adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman ini harus diterima oleh sahabatnya yang hidup bersama dengannya, dan itu harus dibuktikan oleh orang yang hidup sesamanya. Husumin arba'ah, kata Rasulullah, terimalah dari 4 sahabatku Al-Quran. Rasulullah menyebutkan ketika Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sahabatnya menerima itu. Apa bacaannya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad menerima firman, lafaznya seperti itu dibunyikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan itu kemudian kepada para tabi'in ke tabi'in sampai kepada kami umat Islam. Nah sekarang di Kristen yang menerima firman siapa? Antara Lukas dengan Yesus. Yesus. Oke, mari tolong bunyikan satu. Dari situ aja sudah mulai bingung. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Dari situ aja sudah bingung. Bingung kan? Mana firman yang Yesus terima? Bingung kan? Ada di Lukas. Oh, itu firmannya Lukas. Ada di Nah, host jangan dibut-but supaya saya bisa jawab-jawab. Sabar. Itu adalah pernyataan Markus. Yang di Yohanes, itu pernyataan Yohanes. Yang saya minta firman yang Yesus terima dari langit itu mana? Apakah Anda tidak tahu kalau dia adalah firman itu sendiri? Ini namanya gepeng, Bang. Kita sedang berbicara mengenai kitab suci, kok larinya ke doktrin. Bukan soal doktrin. Anda kan baca itu kitab suci. Itu kan di kitab suci. Dia adalah dirinya sendiri. Makanya di awal saya bilang yang menuliskan kitab dua loh batu itu siapa? Pertanyaan saya loh sederhana. Yesus. Mau saya kasih ayatnya. Kenapa saya bilang yang menulis 2 loh batu itu adalah Yesus itu sendiri? Abang tahu itu dan paham. Karena abang percaya sama Kristen separuh. Coba. Mana tertulis di mana tuh? Tidak juga keseluruhannya kan? Ya, tertulis di mana itu, Bang? Yesus menerima yang memberikan 2 loh batu mana? Sebentar. Parah ini sahabatku ini. Bukan Takut ini Bang, stadium 5 ini Bang. Kenapa? Ribut sekali kan enggak gitu? Siapa ya? Enggak jadi. Erki deng rong, sembayang rong. Iya sikit dari poin. Iya. Pasami sembayang mikat rong. Dalilnya dulu, penasaran anak ke. Kalau C1 ayat 17 dengku. Apa? Kalau C1 ayat 17. Itu Kolose suratnya Paulus sahabatku. Astagfirullah. Ini banyak maksud saya. Surat banyak Kolose itu banyak di sini. Surat Paulus yang diberikan kepada orang Yahudi lah, kalau orang non Yahudi lah. Maksud saya. Bukan atau minake apa deh? Ayat-ayat Kolose kamase. Banyak yang menyatakan. Kan saya kan bernarasi tadi bahwa Yesuslah menuliskan 2 loh batu. Berdasarkan wartawan surat kabar robe. Tenak kulit dipercaya Jo. Nah, sekarang kalau di kitab
saudaraku, kalau data-data kayak begitu, jangankan Yesus dituduh menuliskan dua loh batu, Yesus dituduh sebagai pencipta langit dan bumi pun ada. Lah kalau bukan itu minak apa deh, tak bangka aku jah. Balik. Matinya sambelu. Bukan begitu deh. Keren apa nak kuliah manjo. Sebenarnya kita sudah berlari-lari tadi ini agak-agak sport jogging. Tadi kita membahas tentang bagaimana ada yang mempercayai separuh Alkitab, ada yang benar. Nah kemudian ada yang tanya tadi, mana yang benar dalam Alkitab? Saya mau bilang, mana itu Tuhan? Bahwa di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Balasin jo penekaman. Itu yang bilang malaikat ya. Oke. Bukan soal siapa yang mengutip ini dan segala macam. Nanti kalau kita tanya siapa penulis Al-Qur'an yang lain kan berbeda lagi. Kita kaji lagi mereka. Apakah benar mereka dan segala macam. Baik. Berdasarkan data yang saudara saya ini bawa, Lukas 2 nomor 11. Yang lahir tadi siapa? Kristus Tuhan. Tuhan ya, yang lahir itu Tuhan ya. Yaitu Kristus Tuhan. Kemudian kamu namai dia namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Nah itu kan tetap namanya Tuhan. Saya tanya, yang lahir ini Tuhan. Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Pendusta itu, penipu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia termasuk ke Makassar, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Mana yang benar ini? Dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Yang datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tadi Anda mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Korintus apa Yohanes? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, pendusta itu, iblis itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, itu penyesat. Ya, mereka penyesat. Sebab Kristus datang sebagai manusia, termasuk Anda juga tidak mengakui itu. Nah, tadi Anda mengakui yang datang di dalam Lukas 2 nomor 11 datang sebagai apa? Kristus Tuhan. Nah, datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Lah, saya kan bilang Kristus Tuhan. Mulai. Lain kali abangku supaya encer otak, kalau makan kicoto dipakai itu airnya cuci muka, jangan dimakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kan kita bilang bahwa yang lain itu adalah di Lukas 2 nomor 11, Yesus datang sebagai Tuhan. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu pembohong, penyesat, iblis. Sekarang Anda di mana posisinya? Tunggu saya baca dulu. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7 balas si bosku. 2. Den aku le pernah manjat Makassar ngapa aku le miring kam deh. Sahabatku kodo pararang ameporo yang kodon rakyat 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 sebentar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Indonesia merdeka. Nah karena sumpah yang datang sebagai Tuhan, sedangkan harus diakui sebagai manusia. Yang mana yang benar ini? Aduh, talaci penakamannya. Maka itu di Pararang Lukas 2 nomor 22, Tuhan serahkan pada Tuhan gitu. Coba ya. Saya rasa sholat dulu Bang Zuma. Maghrib, teman-teman. Pamit sementara ya. Siap. Kita bisa lanjut. Terima kasih atas ruang kesempatan yang diberikan. Saudara Jack Raja, saya hormat sama saudara. Kita sesama anak Makassar, mudah-mudahan dialog seperti ini bisa kita kembangkan. Iya. Saya pamit dulu ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam waras, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pararang kodong. Pararang itu artinya apa sih Pak De? Genderuwo. Pararang itu? Hah? Genderuwo. Kalau kodong? Popo.
Tena Ini kon, atau Mangkasar di sini. tena konjo pararang itu biawa. Ngapa misalnya? Wah, pararang. Loh, kok dibilang genderuwo sama Pak D? Ah, Pak D ini menyesatkan Pak D ini. Aduh, biawak Pak D. Ya jadi Kalau kodong saya apa mau sih? jelas- Kodong. Saya mau jelasin sebenarnya gini, saya terima kasih dengan Daeng yang bisa bercengkerama dengan saya sebagai seribatkan. Cuman masalahnya satu dibahas lari ke satu lah, satu lari ke satu. Saya mau bahas tentang apa yang dia tanya lari lagi. Nah ini jadi nggak nemu. Kebiasaannya memang begitu. Oh, jadi katanya kodong itu kasihan. Berarti kasihan biawak gitu ya? Kalau pararang kodong. Berarti kasihan biawak. Kode apa? Romo. Jadi kodong. Ada orang Makassar, ada orang Makassar di sini kah? Apa? Iya. Nah Kenapa itu ini? Makassar ini. Nak deng. Naken aja deh. Pauang ji ya. Apa ji artinya pararang ya? Iya. Tena kisah bahasa Mangkasar ada bah. Nah tidak mengerti ki orang kalau bahasa Mangkasar ki. Iya, ya minum. Nah banyak mini orang nonton ki. Pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Apa artinya pararang itu tadi? Udah nggak usah dibahas tentang pararang, itu biasa itu. Sebutan-sebutan Saya ingin hal-hal ya, yang. izin host ya. Ustadz Sugi mungkin Oke, mau. makasih ya. Saya turun ya. Jangan dulu bang, sebentar dulu. Kenapa cepat sekali? Apa jinnya? Tunggu kembali habis sholat baru. Nanti dibahas saya naik lagi. Saya juga mau sholat dulu, mau sembahyang ya. Ampun. Aduh. Saya juga mau sholat dulu. Mute saja kalau begitu, mute saja. Sholat apa sih Jack ini? Mau sholat apa Jack? Kenapa bingung dengan sholat? Sholat lihatlah konotasi bahasanya apa. Kenapa bingung dengan itu? Makanya satu bahasa jadi bingung gimana? Kalau saya bilang Enggak, assalamualaikum, gini loh, kalau saya bilang Jack. assalamualaikum, Anda bagaimana? Gini loh Kang Jack, gini. Kalau kita pernah menyimak ya videonya Dr. Bambang Nursena, sedari usia 12 tahun, Yesus itu sudah sholat, sudah belajar doa-doa sholat Yesus itu sejak dari kecil. Nah, Kang Jack nggak sholat, berarti bukan pengikut Yesus Kang Jack ini. Ya kan, Anda itu juga memutar balikan, itu kebiasaan klien. Saya bilang saya mau sholat, terus kamu bilang tidak sholat. Anda pararang juga itu. Bambang Nursena yang bilang, Jack. Bambang Nursena yang bilang. Bambang Nursena siapa? Bambang Nursena itu loh, orang Australia. Ya percaya Masa aja. nggak tahu Bambang Nursena? Anda bertuhan aja kepada dia kalau percaya kepada dia. Kami tidak percaya kepada manusia. Oh, nggak percaya kepada manusia. Kalau sama Lukas percaya nggak sama Lukas? Kecuali Sama Lukas percaya nggak? Maksudku, kenapa kalian bingung kalau saya bilang sholat? Kalau saya bilang saya mau pulang, assalamualaikum, selamat, saya mau turun, ada yang salah? Pak De, kasih ayatnya Pak De. Tidak, nggak usah pakai ayat. Saudara saya ada di Arab, yang Kristen. Kasih ayatnya Pak De. Ya udah, saya turun dulu ah. Nanti saya naik lagi. Ngapain turun ngapain? Jangan turun dulu. Aman Ngapain itu. turun? Jangan turun nah. Mau sholat di mana kamu? Sholat di mana? Nomor 10-11 itu kamu dilarang ngucapin salam. Memang bagi kita nggak ada masalah. Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu, gitu loh. Coba 2 Yohanes 1:10 itu ayat yang kamu baca tadi kan ayat 7. Baca sampai ayat 11-nya itu. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Coba dibaca itu. Ini Bang Sugiarto, Kristen Islam nih, saya nggak ngerti. Mau ditujukan sama siapa? Dibaca lah, dibaca. Anda tadi kan mengatakan kalau mengucapkan salam itu. Bentar. Anda tadi mengatakan mengucapkan salam kan nggak ada masalah. Bagi kita memang nggak ada masalah.
Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu. Nggak ada bermasalah. Nah, 2 Yohanes 1, 10, 11 coba dibaca. Ya ada bermasalah dengan itu. 2 Yohanes 1 nomor 10, 11. Kamu kan tadi udah baca ayat 7-nya itu. Coba baca sampai 11. Baca perikopnya apa? Perikopnya apa di situ? Itu tetaplah di ajaran Kristus. Perikopnya apa? Iya, itu sudah saya sebut. Ya itu. Nah, iya. Masa perikopnya doang? Perikop itu kan bikinan LAI. Coba kamu baca ayat 10 11 dibaca dulu deh, jangan ngeyel dulu. Tunggu aku lagi cari. Tadi kan udah kamu buka di ayat 7-nya. Tinggal nerusin aja ke bawah dulu, itu. Jack. Hilang lagi. Hilang lagi sinyalnya. Apanya yang hilang, Jack? Sinyal. Sinyalnya hilang. Ah, betul-betul para rangkodong ini. Dibuka. Ya dibaca Pak, dibaca. 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes. Ayat 11. Bahkan saya sampai peringkopnya aja Pak, kamu tanya langsung tahu loh. Itulah hebatnya orang Islam itu, peringkopnya ngerti dia. Ya, maksud saya kalau mau baca itu kan harus jelas dengan letter-letternya. Hilang satu. Jelas, saya ini dari kejadian sampai wahyu itu udah selesai itu. Ya, selesai bacanya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengimani nggak ada guna. Dibaca juga nggak ada guna. Bang Jack belum tahu ya. Bang Jack ini belum tahu ya. Pak D Sugi Kristologi ini hafiz Bible ini, penghafal Bible beliau nih. Ya, beda bang. Hafal Bible beliau. Penghafal dengan pengiman Kristen beda bang. Penghafal itu boleh silakan aja hafal di sana. Ya, Saya kalau juga pernah. kalau nggak hafal apa yang mau diimani? Ya hafal aja enggak, gimana bisa iman? Kalau hanya menghafal saya juga bisa menghafal tanpa tahu apa artinya. Gimana? Ya iya sudah coba ayo kita tes 2 Yohanes 1:10 pengertiannya gimana menurut Anda sampai 11? 2 Yohanes 1 mana? Ini kok susah internetnya ya? 2 Yohanes 1 11 11. 2 Nggak usah. Yohanes 10. Lah pararang, aduh. Internet disalahkan. Bukan dia muter-muter. Makanya itu ini kalau orang Kristen itu mati lampu nggak bisa debat itu. Tapi kalau saya mata ditutup nggak masih bisa debat. Betul itu Bade. Ya, Betul itu Bade, betul Bade. Ini salahkan Telkomselnya dong, jangan saya. Ya ada nyalain. Seandainya mati lampu nggak ada internet, Anda nggak bisa debat. Gimana? Ya kalau udah mati kan nggak ada internet, Anda nggak bisa debat. Berhenti dulu lah. Tunggu hidup lampu. Kenapa harus debat? Beda dengan saya, mati lampu, mati tertutup sekalipun, saya masih bisa debat. Ya karena Anda kan kaum hafalan, bukan kaum pengertian. Nah itulah hebatnya, ya kan? 1 2 Yohanes 1. Ya wajar lah kalau Anda nggak hafal, orang Yesus aja nggak hafal. 2 Yohanes. Nggak ada gunanya. Enggak, saya bilang nggak ada gunanya kalau hanya menghafal aja tanpa mengerti. Jadi Gini bang, kalau nggak hafal ya kan asal bunyi kadang bisa memalukan bang. Ada teman saya di sini bang, dia pintar baca, tapi saya tanya artinya nggak ngerti, katanya suruh baca aja. Setidaknya dia bisa baca. Nah apalagi kalau nggak hafal tapi asal bunyi kadang itu memalukan. Contoh gini, Yesus ngomong kan di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit jadi antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita cari di dalam kitab Taurat, para nabi, Jabur, ternyata nggak ada. Nah, itu kan memalukan kalau dibuktikan. Itu kemanusiaannya berarti Yesus yang bohong lupa, dong Ustaz Pak D Sudi. kalau dicari Itu nggak ada. kemanusiaannya yang lupa kayaknya, kemanusiaannya yang lupa kayaknya itu. Kalau ada yang bisa nunjukin minta berapa juta saya kasih deh. Di mana ada tertulis seperti itu? Nulis apa bang? Jangan loncat dulu deh. Itu aja dulu kita selesaikan. Nanti malah kemana-mana. Aku juga udah rabun mata ini bang, nggak bisa baca lagi.
Udah nggak hafal rabun mata terus gimana? Tadi internet disalahkan. Sekarang matanya jadi rabun. Saya nggak bisa baca. Udah pusing aja. Akal sampai ke ujung kuku ini si Jack ini tadi internet salah. Sekarang matanya rabun. Iya, saya sama dengan yang mulia nggak bisa baca. Nanti telinganya nih tuli nih nggak bisa dengar dia. 2 Yohanes, kalian lucu-lucu ya, menghibur saya. Padahal saya tadi bersedih datang ke sini, jadi terhibur. Makasih ya. Ya udah dibaca nggak usah. Ada yang lebih mengenaskan, Bang. Mana tadi? Bukan nggak bisa baca. 2 Yohanes ayat 2 Yohanes 1, 10, 11. Ada yang lebih mengenaskan lagi, nggak bisa baca, idiot pula. Yaitu Yohanes dan Markus. Ya, telitilah di situ. Ada ayatnya. Peneliti. Kisah para Rasul 4 Iya ayat 13. sudah, Anda kan peneliti. Ya sudah, idiot juga nggak apa-apa. Saya juga nggak bilang dia bagaimana. Saya tidak pernah melihat mereka itu. Yang saya dengar adalah firman yang dituliskan. Udah ketemu, Bang. Nyari satu ayat aja setahun gimana lah ini. Udah saya bilang mata saya rabun kayak beliau, nggak nampak, agak kabur. Alasan dia Pade, alasan Pade. Baca aja dulu, baca, aku dengar. Ayo, Dang, Mas. Nanti pura-pura tuli Dan apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Oke, coba. Tahu nggak apa dia bilang ajaran ini maksudnya ajaran apa itu? Ya, ajaran Kristen toh. Terus masalahnya? Iya, kalau ada orang tidak beragama Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumah kamu. Artinya orang Kristen itu dilarang menerima tamu beda agama. Iya kan? Nah, dan jangan mengucapkan salam kepada orang yang beda agama itu. Apabila kamu mengucapkan salam, maka kamu akan mendapatkan upah perbuatan yang jahat. Udah. Terus masalahnya? Ya. Masalahnya Anda dilarang mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. R10. Itu tadi. Sebanyak Pak Suki, pasti kitabnya dibilang salah nanti Pak De. Gimana? Ngomong sendiri dia Pak De. Dia Pasti ngomong sendiri. kitabnya Pak De. dibilang salah. Oh ya enggak lah, mendingan otak lu yang salah daripada Alkitab. Pak De yang dibilang Pak De Suki kan kitab itu. Dibaca Jack. Dibaca Jack. Ya, dia tadi kan ngomong, apakah saya mengucapkan salam itu bermasalah? Masalah bagi Anda? Saya jawab tidak. Cuma Anda bermasalah dengan kitabmu. Karena di dalam kitabmu kamu dilarang mengucapkan salam orang yang berbeda agama. Gitu. Lelet amat ah, sama yang lain aja. Saya tuh cek gitu loh ah. Iya, lelet Pak De. Tapi menunggu Deng Juma, katanya jangan turun dulu. Ini kan intermiso, gimana sih Kang Mas? Intermiso apanya lah Jack. Ya, anggap saja saya bodoh berbicara dengan Anda gitu. Tadi internet salah. Bentar-bentar matanya rabun. Terus mana tadi? Astaga. Dibaca dulu Jack. Aduh. Mataku agak rabun ini pakai senter juga. Aduh. Saya kan di kampung-kampung tinggalnya gimana sih? Nah, jadi nggak dibaca. Bacalah. Masa malu sih baca kitabnya sendiri? Ya, jadi sebab banyak penyesat telah muncul. Mungkin diantara ini ada di sini yang di sini penyesat juga ini barangkali ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bukan itu Jack. Bukan itu Jack. 2 Yohanes 1 nomor 10. Bukan nomor 7 Jack. Nomor 10. Nomor 7 udah selesai dari tadi.
Bang Jack, tujuannya udah selesai dari tadi, udah kelar. Baca kitab dari ayat 1 sampai habis supaya mengerti apa aslinya. Kalau cepat-cepat lanjut Bang Jack, bahaya. lanjut. Udah, mumpung matanya nggak rabun ya, mumpung matanya nggak rabun, kita dibaca. Jack. Ini berapa Jack? Ini berapa Jack? Ini berapa Jack? Gak nampak saya. Host, besarin bentar host. Ini berapa Jack? Ini Jack. Ini berapa Jack? Gak nampak. Rabun malam gelap. Ini Jack, aduh. Gak nampak gelap. Ini kacang nih, Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Oke? Dan sekarang aku meminta kepada ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, dengerin, woi, yang di atas, kasih itu ini, dengerin ya. Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, dengerin, ini perintahnya. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, dengar, di dalam kasih, saling mengasihi, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, Tuhan itu pembawa kasih, pembawa damai. Sebab banyak yang penyesat telah muncul, jangan-jangan ada di antara kamu ini, mudah-mudahan enggak kamu bertobat, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ayo, ada yang ngaku enggak? Sebagai Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang percaya? Sebagai manusia, titik. Ya, siapa yang percaya? Yesus manusia apa Tuhan Jack? Yesus manusia apa Tuhan? Aku mau tanya, siapa yang percaya kalau Yesus sebagai manusia? Ya, aku tanya Yesus manusia apa Tuhan? Aku mau tanya. Yesus manusia, Jack. Telah datang. Woi, kan aku yang berbicara sekarang, jangan kamu tanya. Kan aku mau baca Yesus kita. manusia. Ya. Yesus manusia. Aku mau tanya, ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Siapa yang percaya? Saya percaya Yesus manusia, Jack. Percaya, dan itu sudah diimani oleh Muslim. Oke. Anda percaya? Nah, coba bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ketampol sendiri, dibaca sendiri, ketampol sendiri dia. Dengar, Anda percaya nggak? Baca lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Makanya ditanya tadi, Siapa yang tidak mengaku? Ayo, siapa yang tidak mengaku? Ayo, kami semua mengaku loh. Kami semua mengaku loh Yesus itu Tuhan, manusia. Oke, berarti kalian itu tidak termasuk dalam penyesat. Sudah? Waspadalah supaya kamu jangan Udah Jack, ayatnya udah itu. Tunggu, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan. Diulang lagi. Apa yang telah kamu bahasanya kerjakan itu. itu, tetapi semua supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Berarti kalau kalian tidak percaya kepada Kristus, kalian tidak punya Allah, karena Kristus adalah Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima. Iya, memang kami tidak menerima kamu kalau kamu tidak mengikuti ajaran Kristus. Begitu. Berarti yang penyesat siapa? Yang penyesat siapa? Yang penyesat siapa? Kita tampol dari rumah gitu kalau kamu tidak mengikuti Kristus. Jadi yang penyesat Gitu. siapa? Apanya? Kami mengaku. Kami Bentar, Bang Jack, maaf Bang Jack, saya potong. Bang Jack, bentar saya potong. Tadi ayatnya apa Bang Jack? Yesus sebagai di mana? Manusia. Yesus sebagai garis bawahi. Manusia. Suruh digaris bawahi kata sebagai itu Bang Jack. Oke. Tolong digaris bawahi kata sebagai.
Oke. sebagai manusia. Nah, biar Saya mereka mau ngerti tanya arti kamu. ayat itu Bang Jack. Saya mau tanya kamu. Jack. Kamu bisa Jack. nggak sebagai bapak? Bentar Jack. Bisa nggak sebagai bapak? Bentar Jack, dengerin dulu. Bang Jack, aku tidak bisa sebagai bapak, makanya saya bilang. Berarti kamu tidak punya anak. Makanya saya bilang kepada mereka. Ini apa Kamu kok ada punya suruh orang mereka sebagai mengganti kata bapak.